Nona Lu, apakah Anda baik-baik saja? Apa Anda yakin ingin tetap melakukan ini saat sudah tiada nanti, dan memberikan seluruh harta kekayaan Anda kepada suami Anda, Tuan Qi Shuyuan? Aku yakin. Saat ini sel kanker di dalam rongga kepala Anda sedang menyebar secara bertahap. Anda harus segera menjalani rawat inap agar ada harapan untuk bertahan hidup. Ling Han, bantu aku mengurus surat pulang dari rumah sakit. Hari ini sangat langka sekali bagi Shuyuan untuk mau pulang makan di rumah. Aku harus pulang untuk memasakkan makanan untuknya. Lu Man, waktumu hampir habis. Bisakah kamu memikirkan dirimu sendiri dulu? Shuyuan, kenapa kamu sudah kembali? Sepertinya aku pulang terlalu awal, sehingga aku mengganggu selingkuhmu dengan pezina ini ya. Wanita tak tahu malu seperti kamu, tidur dengan berapa pria pun, aku sama sekali tidak akan merasa heran. Aku tidak pernah mengkhianatimu, Shuyuan. Tidak pernah? Bagus. Kalau begitu biarkan mendiang ayahmu itu melihat betapa putri kesayangannya ini begitu liar dan benar-benar sangat sampah. Shuyuan, aku merasa sakit sekali. Merasa sakit? Saat itu demi menikah denganku, kamu menghabisi ayahku dan membuat ibuku menjadi gila. Mengapa saat itu kamu tidak berpikir betapa sakitnya perasaanku? Aku sudah bersiap untuk memaafkanmu, tapi kamu malah berani mencelakai Tian-Tian. Dia itu adalah adik kandungmu sendiri. Aku tidak melakukannya. Baiklah, kalau begitu akan kubawa kamu melihat Tian-Tian, biar kamu lihat betapa menderitanya dia sekarang. Ayo pergi. Jalan. Kakak jangan mendekat. Aku tidak akan pernah menemui Shuyuan lagi. Aku tidak akan memberitahu Shuyuan apapun tentang kamu dan ayah yang bersama-sama merencanakan sesuatu hingga membuat keluarga Qi tiada. Dan aku tidak akan memberitahunya bahwa kamulah yang membuat paman Qi tiada. Tian-Tian, selama ini aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu mengarang kebohongan seperti ini? Lu Man, kegilaan apa lagi yang kamu lakukan? Kak Shuyuan, aku takut. Lu Man, sedang akting apa kamu ini? Kamu pikir aku masih bisa kamu bohongi? Aku membohongimu? Jangan katakan sekarang, kamu muntah darah di hadapanku. Bahkan jika kamu sudah tiada di depanku, aku tidak akan memiliki sedikit pun rasa kasihan. Man, kamu ini terlalu baik. Aku khawatir suatu hari nanti, kamu ditindas orang, dan tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Ya benar, kamu hanya selalu percaya pada Lu Tian-Tian dan tidak pernah percaya padaku. Qi Shuyuan, mari kita bercerai. Cerai. Lu Man, demi menikahiku waktu itu, kamu telah melakukan begitu banyak hal. Kamu harus menebus dosamu seumur hidup. Sekarang, segera temui Tian-Tian dan minta maaf. Aku tidak salah. Aku tidak mau minta maaf. Lu Man, kamu sekarang hanyalah anjing peliharaanku. Kamu tidak punya hak untuk memilih. Qi Shuyuan, kamu bukan manusia. Atas dasar apa kamu memperlakukanku seperti ini? Jika kamu tidak ingin ibumu juga ikut menderita bersamamu, cepat berlutut dan minta maaf pada Tian-Tian. Baiklah, aku akan berlutut. Aku takut. Kakak akan memukulku, kakak akan menghabisiku. Tian-Tian, jangan takut. Jangan takut. Tidak sangka kan kakak, Kak Shuyuan tetaplah milikku. Kakak, aku sarankan sebaiknya kamu segera bercerai dengan Kak Shuyuan saja. Kalau tidak, hari-hari penderitaanmu baru saja akan dimulai. Lu Tian-Tian, apa kamu sesuka itu menjadi wanita simpanan? Kamu sama jahatnya dengan ibumu itu. Beraninya kamu menghina ibuku. Kakak, tolong jangan pukul aku lagi. Kak Shuyuan. Lu Man, ternyata sifat burukmu memang tidak pernah berubah. Semuanya sudah baik-baik saja. Aku hanya ingin minum air. Tapi kakak memukulku, kakak akan menghabisiku. Kakak akan benar-benar menghabisiku. Aku tidak melakukannya. Qi Shuyuan, semua ini hanyalah sandiwara Lu Tian-Tian. Pelayan, kurung nyonya di dalam keluarga Qi, dan jangan beri dia makanan. Qi Shuyuan, kamu benar-benar ingin membuatku tiada. Aku tidak salah. Shuyuan. Di mana nyonya? Tuan, saya kurang tahu, Nyonya sudah lama tidak bersuara. Saya tidak tahu apakah terjadi sesuatu padanya. Man, bangunlah Man. Jangan menakutiku Man. Shuyuan. Lu Man.
Aku sudah tahu kalau wanita kejam sepertimu tidak akan tiada semudah itu. Xu Yuan, jika aku tiada, apakah kamu akan merasa sedikit sakit hati? Tidak. Jika kamu tiada, aku hanya akan merasa sangat menyesal. Membiarkanmu tiada semudah itu, aku akan membuatmu menderita seumur hidupmu. Biarkan kita saling menyiksa satu sama lain. Halo, Tian-Tian sudah sadar? Baiklah. Aku akan segera ke sana. Qi Si Yuan, kamu tidak boleh pergi. Qi Si Yuan, kamu adalah suamiku. Kamu meninggalkan istrimu sendiri demi menemani wanita lain, tidakkah menurutmu itu konyol? Memangnya kamu layak? Jangan lupa, bagaimana caranya kamu mendapatkan pernikahan ini? Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hal yang paling memuakkan bagiku adalah sikapmu yang terus mengejar dan memohon seperti ini. Kamu benar-benar sosok wanita yang kejam. Bahkan, kepada adik kandungmu sendiri, kamu tega berbuat jahat. Sudah 3 tahun, apakah di matamu aku orang yang seperti itu? Kalau begitu, ceraikan aku. Setelah bercerai, bukankah kamu bisa hidup bahagia selamanya dengan Lu Tian-Tian? Jika aku menceraikanmu sekarang, bukankah itu akan menguntungkanmu? Kamu menyuruh orang menguntitku? Jika aku tidak menyuruh orang menguntitmu, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu sedang menghitung hartaku, ingin membawa uangku dan hidup bersama selingkuhanmu itu? Kamu benar-benar menjijikkan. Xu Yuan, dengarkan penjelasanku dulu. Wanita sepertimu yang menjijikkan, tak tahu malu, dan sangat jahat, aku tidak ingin mendengar satu kata pun darimu sekarang. Kamu jangan khawatir. Selama ada aku di sini, Lu Man tidak akan berani menindasmu. Karena kamu begitu membenci kakak, mengapa kamu tidak menceraikannya saja? Bercerai begitu saja terlalu mudah baginya. Aku ingin menyiksanya perlahan-lahan. Kak Xiu Yuan, apa kamu yakin berpikiran seperti itu? Tapi kok aku tidak percaya ya? Kak Xiu Yuan, setiap kali kamu datang menjengukku, selalu memakan waktu yang sangat lama. Bagaimana kalau aku ikut pulang ke keluarga Qi bersamamu untuk lanjut beristirahat? Kamu apa tidak takut pada Lu Man? Bagaimanapun dia kan kakak kandungku, seharusnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang berlebihan padaku kan? Baiklah. Shen Linghan, mengapa kamu ada di rumahku? Bahkan keluar dari kamar aku dan Lu Man. Apa kamu benar-benar punya rasa kemanusiaan? Kondisi tubuh Lu Man sedang sangat buruk, sekarang kamu malah berani membawa wanita ini kembali untuk menyakitinya? Apa hubungannya denganmu? Apa yang sedang kalian lakukan di kamar hingga melakukan hal memalukan seperti ini? Shen Linghan, aku tahu hubunganmu dengan kakak sangat baik. Sejak kecil kamu selalu melindunginya dan menyukainya. Tapi sekarang dia sudah menikah. Shen Linghan, sebaiknya jangan pernah memikirkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau miliki. Kamu telah mendapatkan sesuatu yang paling berharga, lalu memperlakukannya seperti ini? Apa kamu tahu kalau Man dia sudah? Linghan, jangan katakan apa-apa lagi. Ada apa dengan Lu Man? Rahasia apa yang sedang kalian sembunyikan dariku? Lu Man, katakan sekarang. Tidak ada rahasia apapun tentang masalah ini. Jangan pernah beritahu Xu Yuan. Mengapa? Di saat seperti ini, kamu sangat membutuhkan dampingan keluarga. Biarlah aku sendiri saja yang merasa menderita. Untuk apa mengganggunya lagi? Dia adalah suamimu. Lambat laun dia akan mengetahuinya. Aku rasa setelah aku menyelesaikan semua urusanku sebelum tiada nanti, aku akan mencari cara untuk meninggalkan Xu Yuan. Dengan begitu, dia tidak akan pernah mendengar kabar tentang ketiadaanku, sehingga dia pun tidak akan bersedih. Dia. Linghan, Kamu pasti akan menyesal. Setelah ini, jangan biarkan dia masuk lagi. Mengerti? Tunggu sebentar kakak. Mulai sekarang aku akan tinggal menetap di keluarga Qi. Dengar-dengar, pencahayaan kamar Anda adalah yang terbaik. Dan sangat bagus untuk pemulihanku. Bisakah Anda memberikan kamar Anda untukku? tidak boleh. Lu Man, berikan itu kepada Tian-Tian. Qi Xu Yuan, itu adalah kamar pengantin kita. Memangnya kenapa kalau itu kamar pengantin? Wanita sampah sepertimu tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Tian-Tian. Terlebih lagi, semua ini adalah hutangmu kepada Tian-Tian. Malam ini, Nyonya akan tidur di gudang tanpa pendingin ruangan. Wanita berhati dingin sepertimu akan lebih baik jika suhunya sedikit rendah. Xu Yuan, jika aku tidak bisa bertahan malam ini, apakah kamu akan merindukanku? Tuan, Nyonya sepertinya pingsan. Dia sepertinya demam. Apa yang harus kita lakukan? Man, bangunlah Man. Aku tahu kamu cuma pura-pura. Jangan menakut-nakutiku. Kenapa masih diam saja? Panggil ambulans. Baik, Tuan. Kak Xiu Yuan, apa kakak sedang marah lagi padamu? Inilah konsekuensinya. Karena kamu bersikeras merebut kamar ini. Maafkan aku Kak Xiu Yuan. Aku tidak tahu ini akan mencelakai kakak seperti ini. Shen Linghan, bagaimana keadaan Man? Katakan. Qi Xiu Yuan, kenapa kamu membiarkan Man menderita seperti ini? Apa kamu baru akan senang kalau dia sudah tiada? Shen Linghan,
Apa yang kamu bicarakan? Minggir dari sana. Man-man. Man-man. Man-man, Kak Xiu Yuan, bagaimana keadaan kakak? dia sudah baik-baik saja. Kamu juga harus jaga dirimu baik-baik. Syukurlah kalau begitu. Jika kakak sampai tiada, di dunia ini, aku hanya akan sendirian. Aku rasa kamu justru sangat berharap Man-Man tiada. Shen Linghan, Anda tidak bisa menuduh saya seperti itu hanya karena Anda sangat dekat dengan kakak, Kak Xiu Yuan. Aku benar-benar mengkhawatirkan kakak. Apa hakmu mengaku sebagai adiknya? Shen Linghan, apa kamu pikir semua orang itu kejam, seperti dirimu dan Man-Man? Tian-Tian jauh lebih baik hati berkali-kali lipat daripada Lu Man-Man. Karena Anda begitu percaya pada Lu Tian-Tian, maka segera bawa dia pergi dari sini. Man-Man saat ini masih belum melewati masa kritisnya, dia butuh perawatan intensif. Aku yang akan menjaganya. Jangan sampai kalian mengganggu istirahatnya di sini. Istriku tidak butuh bantuanmu untuk merawatnya. Malam ini aku yang akan menemaninya. Tian-Tian, aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu pulang. Tapi, baiklah Kak Xiu Yuan, kalau begitu Anda harus beristirahat. Aku pergi dulu. Lu Man-Man, mengapa kamu belum tiada juga? Man-Man, Xiu Yuan, ada apa? Kenapa kamu demam lagi? Man-Man, aku akan panggil dokter. Tunggu aku ya. Aku tidak percaya ini. Kali ini kamu pasti akan tiada. coba kamu, apa yang mau kamu lakukan? Ada orang di sana. Xiu Yuan, Xiu Yuan, Xiu Yuan, Man-Man, ada apa? ada orang yang mau menghabisiku. Sudah tidak apa-apa, Man-Man. Aku akan ambilkan obat untukmu. Blokade seluruh rumah sakit Mawar. Jika ada orang yang mencurigakan, segera bawa ke hadapanku. Kakak, aku datang menjengukmu. Apa itu tadi kamu? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Meskipun aku tidak melihat jelas wajah orang itu, tapi dia memakai anting berlian yang sama denganmu. Jadi orang yang ingin menghabisiku adalah kamu, Lu Tian-Tian. Tian-Tian, Kakak, aku tahu aku telah berbuat salah dan membuatmu tidak senang. Itu sebabnya kamu salah paham padaku. Mana mungkin aku ingin menghabisimu. Kak Xiu Yuan, apa aku sejahat itu? Lu Man-Man. Ini pasti trik yang kamu mainkan lagi kan? Untuk digunakan menjebak Tian-Tian. Jika tidak percaya padaku, pergi sana. Kamu. Apa? Harga saham perusahaan. Merosot tajam? Kak Xiu Yuan, berita di internet mengatakan bahwa kamu menyembunyikan selingkuhan, membawa kekasihmu ke rumah mewah untuk menginap, bahkan memaksa istri sah masuk rumah sakit untuk perawatan darurat. Berita di internet sangat negatif. Kakak, apakah ini perbuatanmu? Jika kamu tidak ingin aku tetap di keluarga Qi, aku bisa pergi. Mengapa kamu tega menjebak Kak Xiu Yuan seperti ini? Lu Tian-Tian, simpan saja niatmu itu untuk mengadu domba. Lu Man-Man. Wanita sepertimu, apa yang tidak sanggup kamu lakukan? Ki Xiu Yuan, kamu percaya apapun yang dikatakan Lu Tian-Tian? Baiklah, itu memang perbuatanku. Aku tidak tahan melihat kalian bermesraan, jadi aku ingin menghancurkan kalian, pasangan tak tahu malu. Apa kamu puas dengan alasan ini? Aku. Masih belum puas? Bagus, aku sudah memberikan seluruh hatiku kepadamu, apalagi yang kamu inginkan dariku. Aku merasa hatimu itu kotor. Aku tidak butuh itu. Benar juga, kamu tidak pernah peduli padaku. Tidak, ini semua salahku. Seharusnya aku sudah tiada saja. Tian-Tian. Tian-Tian. Ini semua salahku. Semuanya karena aku membuat kakak salah paham padamu, bahkan sampai membuat grup perusahaanmu dicaci maki habis-habisan. Tapi tidak apa-apa, asalkan aku tiada. Semuanya akan membaik, dan kakak tidak akan menyalahkanmu lagi. Tidak, Tian-Tian. Semua ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Semua ini adalah kesalahan Lu Man-Man. Aku akan segera menyuruh Lu Man-Man mengadakan konferensi pers. Dengan begitu tidak akan ada masalah lagi, Tian-Tian. Benarkah? Benar. Aku akan segera menemui Lu Man-Man. Turunlah dulu. Bagaimana? Jangan takut, jangan takut. Man-Man, apa kamu benar-benar tidak berniat memberitahu Qi Xiu Yuan? Jika terus dibiarkan seperti ini, tubuhmu tidak akan sanggup menahannya. Lagi pula aku akan tiada. Jika kepergianku bisa membuat perasaannya lebih baik, itu juga merupakan hal yang baik. Tapi kamu sedang hamil. Apa? Tadi saat aku mengambil rekam medis milikmu, di sana tertulis bahwa kamu sudah hamil selama 2 bulan Lalu kamu tidak memberitahu Xiu Yuan kan? tanpa persetujuanmu. Bagaimana mungkin aku mengatakannya padanya? Apa yang kalian lakukan? Lu Man-Man. Jadi dia alasanmu meminta cerai dariku. Selingkuhanmu ini kan? Apa?
Kalian sudah tidak sabar lagi sampai harus bermesraan di rumah sakit begini? Tutup mulutmu. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah orang lain. Man-Man mungkin bersabar menghadapimu, tapi aku tidak. Aku tidak peduli dengan urusan menjijikkan di antara kalian. Bangun sekarang juga. Lu Man-Man, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Ikutlah denganku ke konferensi pers untuk mengklarifikasi masalah ini. Ayo. Aku tidak mau pergi. Ki Xiuyuan, lepaskan Man-Man sekarang. Dia benar-benar merasa tidak enak badan. Jika kamu berani menghalangiku lagi, aku akan membuatnya menderita lebih dari ini. Ayo pergi. Rias wajahnya dengan teliti. Untuk konferensi pers nanti, aku tidak ingin melihat wajahnya yang pucat pasti seperti mayat. Benar-benar tak disangka, pertama kalinya kamu membawaku ke penata rias hanya untuk mengklarifikasi tentang Lu Tiantian. Apa yang harus dikatakan nanti? Tidak perlu aku ajarkan padamu, kan? Kamu ingin aku berbohong? Sejak awal kamu memanglah pembohong besar. Dulu, demi merebut perusahaan grup Ki milikku, kamu dan ayahmu bekerja sama untuk terus menipuku. Jika bukan karena kebaikan Tian-Tian yang menceritakan semuanya kepadaku, mungkin aku akan tertipu olehmu seumur hidup. Kebenaran saat itu sama sekali bukan. Jangan berbohong lagi. Ayo pergi. Para wartawan sudah tiba. Berhenti berakting terlihat malang. Apa menurutmu aku masih akan mempercayaimu? Aku sudah tahu segalanya. Karena kamu sangat membenciku, maka biarkan aku yang mengakhiri semua ini. Xiuyuan, aku sangat menderita. Man, teruslah bersandiwara. Setelah konferensi pers ini berakhir, barulah kamu boleh berpura-pura lagi. Qi Xiuyuan, sudah cukup aku mencintaimu di kehidupan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas perhatian terhadap hubunganku dan Qi Xiuyuan. Semua berita di internet itu bohong. Tidak ada perselingkuhan, tidak masuk rumah sakit, aku baik-baik saja. Namun, ada satu hal yang ingin aku umumkan. Hubunganku dan Qi Xiuyuan sudah tidak bisa diperbaiki, dan dalam waktu dekat kami akan segera bercerai. Mohon maaf rekan-rekan media. Istri saya belakangan ini kondisi mentalnya agak tidak stabil, sehingga perkataannya tidak bisa dipercaya. Siapapun yang menyebarkan berita ini, tim hukum grup Qi akan menuntut mereka sampai bangkrut. Ikut aku! Qi Xiuyuan, aku benar-benar ingin bercerai darimu. Man, hanya demi menceraikanku, kamu bahkan rela melakukan tindakan nekat ini? Man, beraninya kamu bicara seperti itu saat konferensi pers tadi. Aku lelah, aku tidak ingin berurusan lagi denganmu. Kamu lelah? Saat kamu menyebabkan ayahku tiada 3 tahun lalu, kenapa kamu tidak merasa lelah? Saat membuat ibuku menderita gangguan jiwa, kenapa kamu tidak merasa lelah? Saat berkali-kali mencelakai Tian-Tian, kenapa kamu tidak merasa lelah? Ayahku sudah tiada, ibuku pun sedang terbaring di rumah sakit. Saham keluargaku segalanya sudah kuberikan padamu, aku pun sudah melayanimu selama 3 tahun, apalagi yang kamu inginkan dariku. Aku sudah menebus semua dosa yang ada. Belum cukup. Semua hal ini, dibandingkan dengan penderitaan yang kualami 3 tahun lalu, masih belum cukup. Lalu, apalagi yang ingin kamu lakukan padaku? Hidupmu adalah milikku, sampai tiada pun kamu tetap milikku. Kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Hari ini kamu membuat kesalahan, maka kamu harus menerima hukumannya. Kamu menceraikanku, bukankah hanya demi mencari pria lain? Baiklah, akan kubawa kamu mencarinya. Kamu mau apa? Pergi ke bar mawar. Man, masih bilang kamu tidak nakal, baru saja masuk. Sudah ada pria yang ingin mempermainkanmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Lepaskan aku mau pulang. Ini bukan pilihanmu. Layani mereka baik-baik. Manis, main-mainlah sebentar bersama kami. Lepaskan. Ayo minum 2 gelas, mari sini. Ayolah.
Gadis manis ini datang menyerahkan diri. Minggir. Lumanman, tahu kesalahanmu? Lumanman, apa yang sedang kamu pura-purakan? Sudah bangun? Hari ini kamu sudah disentuh oleh pria lain, jadi harus dibersihkan dengan benar. Kalau tidak, aku merasa jijik. Tahu kesalahanmu? Aku tahu kesalahanku. Kesalahanku adalah seharusnya aku tidak jatuh cinta padamu. Ayo pergi. Lumanman, kamu sudah gila. Kamulah yang gila. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak boleh menyentuhku. Kamu tidak boleh menyentuhku. Jangan sentuh aku. Lalu siapa yang boleh menyentuhmu? Shen Linghan kah? Aku sedang mengandung Apa katamu? Xiuyuan. Anak siapa itu? Anak Shen Linghan? Aku belum pernah melihat pria yang mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Qi Xiuyuan. Kamulah yang pertama. Siapa yang tahu kalau ini bukan karena kamu tidak mau tidur denganku, lalu membuat kebohongan lagi? Qi Xiuyuan, aku sudah akan menceraikanmu. Buat apa aku membohongimu? Lumanman, wanita tidak tahu malu sepertimu. Ingin menipuku berapa kali pun, aku tidak akan heran. Kalau begitu, lakukan tes keturunan, buktikan kalau aku tidak bersalah. Baguslah. Aku juga tidak mau membesarkan anak orang lain. Wanita sialan ini ternyata hamil. Lalu apakah Kak Xiuyuan demi anak itu? Tidak boleh. Aku harus memastikan benih sialan ini lenyap dari perutnya. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Aku hanya datang untuk melihat bagaimana keadaanmu setelah disiksa oleh Kak Xiuyuan. Keluar. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ayah sudah tiada, dan ibumu hanya bisa terbaring lemah di rumah sakit sebagai satu-satunya adik kandungmu dan calon nyanyaki di keluarga Qi nanti. Tentu saja aku harus datang melihat betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Semenyedihkan apapun, aku tidak butuh simpati dari pelakor sepertimu. Oh iya, aku adalah nyanyaki yang sah, sedangkan kamu mungkin jadi selingkuhan pun tidak pantas. Hampir lupa memberitahumu, aku sudah berkali-kali meminta cerai pada Qi Xiuyuan, tapi dia tidak pernah setuju. Kenyataannya adalah, mimpi indahmu untuk menjadi nyanyaki sepertinya akan hancur. Jangan bersikap kuat, Kak Xiuyuan belum tentu akan membiarkanmu mempertahankan bayi yang ada di kandunganmu. Bagaimana kamu bisa tahu aku hamil? Kak Xiuyuan tidak akan merahasiakan apapun dariku. Maafkan aku, kakak, aku tidak sengaja membuatmu marah. Aku hanya ingin mengunjungimu, maafkan aku, kakak, tolong jaga kandunganmu baik-baik. Tian, mengapa kamu harus meminta maaf padanya? Kak Xiuyuan, apakah bayi dalam kandungan kakak benar-benar anakmu? Ya, Tapi kakak pernah melakukan begitu banyak kesalahan sebelumnya. Namanya juga manusia. Pasti pernah berbuat salah sesekali. Kakak, aku tidak bermaksud bilang kalau kamu akan mengkhianati Kak Xiuyuan. Namun bukankah lebih baik membawa bayi itu untuk melakukan tes DNA? Dengan begitu, ini juga akan membantu hubungan kalian. Kandungan saya belum stabil, sekarang saya tidak mau pergi. Di rumah sakit ada banyak dokter, mereka pasti akan menjaga kamu dan bayimu dengan baik. Atau mungkinkah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Diam kamu. cukup. Bukankah ini hanya tes DNA saja? Kenapa tidak berani pergi? Baiklah, aku akan pergi. Tapi, aku punya satu syarat. Katakan, Aku tidak percaya pada orang lain. Aku ingin Linghan yang melakukan tes DNA itu. Kakak kamu dan Shen Linghan punya hubungan yang sangat dekat. Bagaimana jika dia memalsukannya untukmu? Bukankah itu artinya Kak Xiuyuan akan dikhianati olehmu? Kak Xiuyuan, aku justru kenal seorang dokter yang bisa dipercaya. Aku tidak mau pergi. jangan menawar denganku. Kita akan gunakan dokter yang dibilang Tian. Dr. Han, bagaimana dengan hasil identifikasinya? Ini ada $200.000. Tidak. Dasar penakut, aku tidak menyuruhmu untuk menghabisi siapapun. Saat waktunya tiba, kamu hanya perlu memberitahu Kak Xiuyuan bahwa DNA anak itu tidak cocok dengan miliknya. Di laporan identifikasi tertulis,
anak dalam kandungan Nyanya Qi dengan DNA dari Presiden Qi tidak sesuai dan tidak memiliki hubungan darah. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa begini? Lu Man-Man, semua buktinya sudah ada. Sampai kapan kamu mau membohongiku? Hari ini, kamu harus segera membuang bayi ini. Xu Yuan, bukan seperti itu. Aku hanya pernah bersamamu, percayalah padaku. Lalu bagaimana dengan laporan identifikasi ini? Jangan bilang padaku kalau ini palsu. Pusat tes paternitas itu tidak punya alasan untuk menjebakmu. Aku tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Xu Yuan, percayalah padaku. Ini pasti ulahnya Lu Tian. Ini ulahmu lagi, kan? Kakak, kenapa kamu selalu melimpahkan semua kesalahan padaku? Aku hanya gadis yang tidak memiliki kekuasaan. Mana mungkin bisa meminta pihak rumah sakit untuk mengubah hasil identifikasimu? Benar kan, dokter? Nyonya Qi, kenyataan tetaplah kenyataan. Tolong jangan mencemarkan etika profesi saya sebagai dokter. Kamu, Lu Man-Man, apapun alasanmu hari ini, kamu tetap harus membuang bayi ini. Lu Man-Man, ikut aku. aku tidak mau pergi, Xu Yuan. Lepaskan Man-Man. Ini adalah anakmu. Ling Han? Ling Han? Tolong bantu aku. Xu Yuan ingin membuang bayi ini. Dia bilang anak ini bukan anaknya. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Kak Xu Yuan, Qi Xiuyuan, sampai kapan kamu akan menyiksa Man-Man? Shen, Ling Han, kamu pasti simpanannya Lu Man-Man kan? Berani sekali kamu. Berselingkuh tepat di bawah hidungku sendiri. Aku harap itu benar. Dengan begitu, aku punya alasan resmi untuk melindungi Man-Man. Beraninya kamu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi suami Man-Man. Dasar sampah. Man-Man, Man-Man. 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 Anakku, Lu Man-Man. Lu Man-Man. Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja? Lalu bagaimana dengan bayinya? Anaknya tidak bisa diselamatkan. Sekarang kamu senang, kan? Lalu, Man-Man saat ini sudah melewati masa kritis. Tapi jika kamu memperlakukan Man-Man seperti ini lagi, lain kali kamu akan melihatnya sudah tiada. Kak Xu Yuan, ayo kita jenguk kakak lagi. Aku sangat mengkhawatirkannya. tidak perlu. Kamu tidak perlu pergi. Man-Man sepertinya tidak ingin menemuimu sekarang. Aku akan mengatur orang untuk mengantarmu pulang. Kak Xu Yuan, kamu tidak mungkin mempercayai apa yang dikatakan kakak, kan? Bukan begitu. Hanya saja Man-Man sedang sakit. Dia tidak boleh merasa tertekan. Jadi kamu pulanglah dulu. Jadilah anak baik. Baiklah Kak Xu Yuan, aku akan menurutimu. Ya, Tapi saat kakak sudah sadar nanti, kamu harus menjelaskan padanya bahwa aku benar-benar tidak melakukan apapun. baik. Anak pembawa sial itu sudah tiada. Ternyata si wanita sialan itu cukup kuat. Waktu tugasku sudah selesai, jaga Man-Man baik-baik di sini, jangan buat dia tertekan. Jika Man-Man merasa tidak nyaman lagi, ingat untuk segera memanggilku. Tidak perlu kamu beritahu. Aku bisa menjaga istriku sendiri dengan baik. anakku, anakku, anakku. Man-Man, kapan kamu menjadi sekurus ini? Anakku, kemana kamu pergi? Bagaimana kalau aku memanggilmu sayang? Ling Han bilang, anakku pergi ke tempat yang sangat jauh. Apakah kamu tahu kemana perginya? Man-Man, dia sudah tiada. Aku tidak tahu mengapa jadi seperti ini. Xu Yuan, kamu harus percaya padaku. Itu dia. Lu Tian. Ini pasti ulahmu lagi, kan? Carikan aku seorang dokter tes DNA yang profesional. Aku ingin melakukan tes DNA. Ingat, hal ini jangan biarkan siapapun tahu. Man-Man. 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 Lu Man-Man. Lu Man-Man. Lu Man-Man. Xu Yuan, kamu kemarilah, ini adalah anak kita. Lihatlah, dia tidur dengan sangat nyenyak. Man-Man, Dia sangat manis. jangan seperti ini. Dia sangat manis. Saat dia sudah besar nanti, dia pasti akan menjadi sangat tampan. Xu Yuan, kamu adalah ayah dari anak ini. Kamu harus menjaga dan menyayanginya dengan baik. Lu Man-Man kamu, bisa tidak berhenti bertingkah gila? Anakmu itu sudah tiada, dia sudah tiada. Apa kamu mengerti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anakku tidak mungkin tiada. Lu Man-Man jangan buat keributan lagi. Janinmu yang baru berusia 1 atau 2 bulan itu. Mana mungkin bisa terlahir ke dunia? Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar.
Ki Xiuyuan itu, kamulah yang membuatku kehilangan anakku. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan dia. Tidak peduli siapa ayahnya. Lu Man, kamu harus ikut pulang denganku hari ini. Lu Man, anak itu sudah tiada. Biar saja. Sampai kapan kamu akan terus membuat keributan seperti ini? Sudah tiada? Ternyata Ki Xiuyuan kamu benar-benar sama sekali tidak memedulikannya. Man, kamu harus mempertimbangkannya baik-baik. Jika kamu tetap menginginkan bayi ini, maka kamu tidak akan bisa lagi melanjutkan pengobatan dengan obat-obatanmu. Aku sudah memikirkannya, aku menginginkannya. Tapi ini sangat berbahaya bagi tubuhmu. Setelah kamu melahirkannya nanti, kemungkinan besar kamu akan langsung masuk ruang kritis. Dan tidak akan pernah keluar lagi. Lagi pula, cepat atau lambat waktuku akan tiba. Lebih baik aku melahirkan bayi ini saja, agar dia bisa menggantikanku untuk menemani Xiuyuan. Dengan begitu, saat aku sudah tidak ada nanti, Xiuyuan tidak akan merasa kesepian lagi. Ki Xiuyuan, tolong keluar sebentar, aku ingin bicara dengan Linghan secara pribadi. 5 menit. Man, apakah semua yang kamu lakukan ini benar-benar sepadan? Sekarang aku baru menyadari bahwa di dalam hati Ki Xiuyuan memang benar-benar tidak ada tempat untukku. Belum terlambat untuk menyadarinya sekarang. Oleh karena itu, aku ingin pergi dari sini. Linghan, aku mohon bantuanku. Lu Man, hari ini aku membawakanmu. Lu Man, Apa ini? Surat perjanjian cerai? Kakak bersedia meninggalkan segalanya tanpa sepeser pun? Apakah dia berencana pergi bersama pria simpanannya? bagus sekali. Bagus sekali, Lu Man. Demi meninggalkanku, kamu bahkan tidak segan untuk keluar tanpa harta sama sekali. Kak Xiuyuan, jangan marah dulu. Kakak mungkin karena dia baru saja kehilangan anaknya, jadi belum bisa menerima kenyataan ini. Atau mungkin merasa bersalah padamu, sehingga dia ingin menebusnya dengan bercerai. Kak Xiuyuan, tolong lepaskan dia. Dosa Lu Man belum sepenuhnya tertebus. Jika membiarkannya pergi begitu saja, itu terlalu mudah baginya. Tutup seluruh akses ke kota A, dan temukan Lu Man. Meskipun harus mencari ke seluruh sudut, bawa dia kembali padaku. Kak Xiuyuan, Ya, kamu sudah tidak tidur selama beberapa hari, segeralah beristirahat. Biar aku pijat bahumu. tidak usah. Aku sudah cukup istirahat. Halo? Baik, aku akan segera ke sana. Man, segeralah pergi istirahat, sisanya biar aku yang tanam. Tidak perlu. Pohon ini, aku ingin menanamnya sendiri dengan harapan untuk mendoakan keselamatan anak yang belum lahir itu. Tapi kamu sudah mulai mengeluarkan sedikit bercak. Tidak apa-apa, aku sudah biasa. Malah kamu segeralah kembali ke rumah sakit. Aku pun bisa sendirian menjalani hidup dengan baik. Jangan khawatirkan aku. Man, dari seorang nona besar keluarga Lu hingga ke Nyonya Qi, pengorbananmu untuk mereka sudah lebih dari cukup. Bagaimana kalau aku membawamu pergi dari sini? Pergi ke sebuah tempat yang tidak ada orang yang mengenal kita bersama dengan baik-baik, dan hidup demi diri kita sendiri. Bagus sekali bicaranya. Tapi sayangnya, dia tidak bisa pergi kemanapun. Lu Man, kamu benar-benar tak tahu malu. Belum juga bercerai. Sudah mau melarikan diri dengan pria selingkuhanmu? Aku dan Linghan tidak seperti yang kamu bayangkan. Sekarang, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya satu kata pun. Ikut aku pulang. Ki Xiuyuan, bisakah kamu menghormati Man? Jangan paksa dia melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan. Baru pertama kali ini aku mendengar seorang suami ingin membawa pulang istrinya sendiri, tapi istrinya justru tidak mau. Man, apa kamu mau? Jika kamu berani menolak, aku akan membuat Shen Linghan beserta keluarga Shen yang menyokongnya lenyap dari seluruh kota A. Kamu mengancamku? Tidak. Ini adalah bumbu dalam hubungan suami istri. Aku akan pergi bersamamu. Linghan, minggirlah dulu. Apakah Ki Xiuyuan telah mengatakan sesuatu padamu? Man,
kamu tidak boleh terus mengalah. Kami sebagai suami istri sedang merundingkan masalah kami. Apa urusannya dengan orang asing sepertimu? Enyahlah. Xiu Yuan, untuk apa kamu membawaku ke sini? Bukankah kita setuju untuk kembali ke keluarga Qi? Lihatlah. Ibu, ibu. Kenapa dia ada di sini? Apa yang akan kamu lakukan padanya? Hanya dengan satu perintahku. Rumah sakit akan segera menghentikan semua perawatannya. Lumanman, kamu tentu tidak ingin dia tiada, bukan? Jangan. Aku mohon padamu, Qi Xiu Yuan hanya dia satu-satunya keluarga yang kupunya. Itu semua tergantung pada perilakumu. Jika kamu berani kabur lagi, aku akan segera menghentikan semua perawatannya. Pada saat itu, pelaku yang membuat ibumu tiada adalah dirimu sendiri. Qi Xiu Yuan, dia itu manusia. Bagaimana bisa kamu sekejam ini? Ini semua karena paksaanmu. Masih ingin kabur? Ingin cerai? Mau pergi jauh bersama selingkuhanmu itu? Lumanman, aku beritahu ya, jangan bermimpi. Aku dan Ling Han tidak ada hubungan apapun, aku tidak melakukannya. Jangan banyak bicara. Aku hanya tanya. Apa kamu masih berani melakukannya lagi? Aku tidak berani lagi. Kak Xiu Yuan, Qi Xiu Yuan, apa alasanmu membawaku kembali ke sini hanya untuk memperlihatkan hal ini? Kak Xiu Yuan, kamu sudah kembali. Kak Xiu Yuan, akhirnya aku menemukanmu. Selama kamu tidak ada beberapa hari ini, kami semua sangat mencemaskanmu. Siapa yang mengizinkanmu memakai gaun ini? Aku tidak punya pakaian ganti lagi, jadi aku pergi ke lemari pakaianmu dan mengambil beberapa potong pakaian sesukaku. Lihatlah. Apakah bagus? Bagus, tapi kamu tidak pantas memakainya. Kakak, mengapa kamu berkata seperti itu padaku? Apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah atau karena aku memakai pakaianmu? Sekarang juga lepaskan gaun ini. Tapi aku tidak punya pakaian ganti. Kak Xiu Yuan, kalau saja tahu kakak sangat membenciku, seharusnya aku tidak datang. Lumanman, kenapa kamu kumat lagi? Ini hanya sehelai gaun. Tidak masalah jika Tian-Tian memakainya. Ini bukan sekadar sehelai gaun. Ini terserahlah, ini hanya sehelai gaun saja. Aku lelah. Silakan lakukan sesuka hati kalian. Kamu. Kak Xiu Yuan, Gaun ini, kamu tahu jelas ini adalah pemberian ibuku sebagai hadiah ulang tahun ke-18. Aku sendiri pun merasa sayang untuk memakainya. Qi Xiu Yuan, akhirnya kamu sudah berubah. Man, apakah Qi Xiu Yuan mempersulitmu? Tidak, sifat Xiu Yuan memang begitu. Setelah emosinya reda, segalanya akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kalau begitu aku bisa tenang. Lalu, setelah kamu kembali kali ini, pastikan kamu minum obat tepat waktu. Kamu mengerti? Baiklah, aku pasti akan menuruti perkataan Dr. Sen. Man, sebenarnya tes DNA yang dilakukan Qi Xiu Yuan kepadamu waktu itu memang bermasalah. Penyelidikanku menemukan bahwa hal ini ada hubungannya dengan Lu Tian-Tian. Benarkah? Apa kamu yakin? Untuk sementara belum bisa dipastikan. Hanya saja aku menemukan sedikit hubungan dengan Lu Tian-Tian. Aku masih perlu menyelidikinya lebih lanjut. Baiklah. Ling Han, tentang masalah ini, aku serahkan kepadamu. Lu Tian-Tian, jika kamu benar-benar ada hubungannya dengan kepergian anakku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Lumanman, ayo keluar untuk makan. Kamu sedang bicara di telepon dengan siapa? Tidak ada siapa-siapa. Lumanman, kenapa kamu sulit sekali berpisah dari Shen Ling Han? Aku dan Ling Han hanya punya hubungan teman biasa. Hubungan biasa sampai menghasilkan anak haram? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mengusirku keluar. Bukannya itu yang kamu inginkan? Lepaskan. Anda tidak boleh menyentuhku. Jika tidak menyentuhmu, apa kamu ingin Shen Ling Han milikmu yang menyentuhmu? Lumanman, mengapa kamu begitu tak tahu malu? Lepaskan. Lepaskan. Lumanman, Jika Anda benar-benar merasa aku selingkuh, tunjukkan buktinya padaku. Tanpa adanya bukti, apa hak Anda menghinaku seperti ini? wanita sampah sepertimu masih butuh bukti. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat keluar. Kekasih yang paling Anda percayai itu sedang menunggumu di luar sana. Kak Xiu Yuan, apakah Anda masih di sana? Kakak, saatnya sarapan. Qi Xiu Yuan saja tidak ada di sini. Kamu sedang bersandiwara untuk siapa? Ayo makanlah. Ini sudah tidak panas lagi. Lu Tian-Tian, tidakkah kamu merasa muak pada diri sendiri?
Yang seharusnya merasa muak itu adalah kamu, kakak sudah hamil anak haram, masih saja terus mengejar Kak Xiuyuan. Oh, aku lupa, anak haram itu sudah disingkirkan, pantas saja kakak sedang bersedih. Jangan pikir aku tidak tahu. Dia tiada karena perbuatan jahatmu. Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Dia tiada karena nasib burukmu sendiri. Sejak kita kecil, ayah sangat menyayangimu, dan akhirnya ayah harus berakhir tragis. Ibumu menyayangimu, dan sekarang ibumu masih terbaring lemah, tak berdaya di rumah sakit. Bahkan setelah masuk ke keluarga Qi, Xiuyuan juga terkena imbas kesialanmu, hingga keluarganya hancur berantakan. Sekarang anakmu pun tiada karena kutukanmu sendiri. Jika aku jadi kamu, aku akan mengakhiri segalanya demi menebus dosa. Jangan pikir aku tidak tahu niat busukmu itu. Bukankah kamu hanya ingin aku tiada agar kamu bisa mengambil posisiku? Aku pasti akan bertahan hidup dengan sangat baik. Lantas kenapa jika tidak punya status resmi? Kak Xiuyuan mencintaiku, kok? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Asal-usulku sah secara hukum. Sedangkan kamu hanyalah seorang anak haram. Sama seperti ibumu itu, kalian hanyalah tikus got yang tidak pantas muncul di depan umum. Kamu, Sikapmu yang sekarang hanyalah karena kamu selalu hidup di bawah bayang-bayangku. Lu Tian-Tian, sebenarnya selama ini orang yang paling malang adalah kamu. kakak, aku hanya mengkhawatirkanmu. Tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Tian-Tian, Kakak, tolong jangan lakukan ini padaku. Tian-Tian, bagaimana keadaanmu? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Hanya saja emosi kakak sedang tidak stabil. Kakak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Tapi kakak terus memaki aku, memanggilku tikus got, dan menyuruhku pergi dari keluarga. Lumanman, bisakah kamu belajar dari Tian-Tian? Meskipun kamu menyakitinya berkali-kali, dia masih bisa memaafkanmu. Kenapa kamu terus-menerus menargetkan dirinya? Apa yang aku katakan tidak salah? Ibunya dulu menjebak ayahku, tapi tidak berhasil mengambil posisinya. Bukankah dia hanyalah anak haram yang memalukan? Sedangkan dia, Lu Tian-Tian, sekarang menjadi kekasih simpananmu, bukankah dia hanyalah seekor tikus yang hina? Lumanman, cukup sudah. Karena kamu sangat ingin melindunginya, nikahi saja dia kalau begitu. Biarkan dia menjadi Nyonya Qi yang sah secara hukum. Hubunganku dengan Tian-Tian tidak serendah yang kamu bayangkan. Sekarang biarpun kalian tidur bersama di hadapanku, aku tidak akan peduli. Lumanman, apa maksudmu? Kamu ingin mendorongku ke wanita lain? Kak Xiuyuan, Keluar! Qi Xiuyuan, lepaskan aku. Aku Qi Xiuyuan, seumur hidupku, istriku hanyalah kamu. Aku hanya menganggap Tian-Tian sebagai adikku. Jika kamu tidak percaya padaku, akan kubuktikan padamu. Qi Xiuyuan, lepaskan aku. Kamu tidak bisa memaksaku seperti ini. Lepaskan. Ada apa? Lumanman, Minggir. Ini bukan urusanmu. aku ini suamimu. Saat kamu mempermalukanku, apakah kamu menganggapku sebagai istrimu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku tidak mau. Jika ingin pergi ke rumah sakit, lebih baik bawa Lu Tian-Tian untuk periksa ke dokter saraf. Lihat saja apakah otak kalian berdua ada masalah. Lumanman, wanita kejam. Lumanman. Lumanman benar-benar wanita tak tahu malu. Mama, Bagaimana kabarmu belakangan ini di keluarga Qi? Apakah Xiuyuan sudah menerimamu? ini semua karena si wanita kejam Lumanman itu. Dia terus bergantung pada Kak Xiuyuan. Terus mengganggu Kak Xiuyuan dan tidak mau pergi. Membuatku tidak punya kesempatan untuk berduaan saja dengan Kak Xiuyuan. Cepat usir Lumanman itu. Qi Xiuyuan, gunakanlah sedikit taktik untuk memikatnya kan? Taktik apa? Baiklah. Kak Xiuyuan, aku buatkan teh penenang untukmu. Setelah kamu meminumnya, beristirahatlah. letakkan saja di atas meja. Tidak mau. Aku ingin melihatmu sendiri meminumnya, agar aku tenang. Kalau tidak, sebentar lagi kamu pasti lupa lagi. Baiklah, aku minum. Kak Xiuyuan, aku pijat sedikit ya, agar kamu merasa rileks. Tidak usah. Tian-Tian, aku masih punya beberapa dokumen untuk dikerjakan. Kamu istirahatlah duluan. Kalau begitu, aku duduk di sini saja. Menemanimu membaca buku. Kak Xiuyuan, apakah kamu sudah pernah membaca buku itu? Itu. Tian-Tian, aku sedikit pusing. Mungkin karena 2 hari ini kamu terlalu lelah. Sini, aku bantu kamu. Kak Xiuyuan? Kak Xiuyuan? Malam ini, kamu akan menjadi milikku. Apa yang kalian lakukan? Kak Xiuyuan, aku hanya membantu Kak Xiuyuan beristirahat, jangan salah paham. Sepertinya kamu punya maksud terselubung, bukan? Mohon maaf karena telah mengacaukan rencana indah kalian. Keluar kamu. Qi Xiuyuan,
Aku bukan Lu Tian-Tian, lepaskan. Aku tahu. Kalau sudah tahu, kenapa masih memaksa? Kakak kamu ingin memuaskan nafsu, cari saja Lu Tian-Tian. Lu Man-Man, kamu adalah istri sahku. Aku tidak ingin mencari orang lain. Man-Man, aku hanya menginginkanmu. Lu Man-Man, dasar wanita sampah. Kamu selalu saja melawanku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Halo, maaf. Apakah ini Nona Lu Tian-Tian? Benar, saya sendiri. Siapa ya? Saya adalah sekretaris Presiden Qi. Song Heng telepon dari Presiden Qi. Terus-menerus tidak diangkat. Sehingga saya memberanikan diri menelepon Anda. Tolong sampaikan pada Presiden Qi, mengenai beberapa hari yang lalu, Presiden Qi meminta saya membuat laporan identifikasi, hasilnya sudah keluar. Apakah kamu sudah membaca laporannya? Tanpa izin dari Presiden Qi, saya tidak akan berani memeriksanya sendiri. Apakah Anda sekarang ada di lantai bawah? Saya akan turun untuk mengambilnya. Halo, Dr. Han, kamu segera ambil dari rumah sakit sebuah salinan palsu laporan tes DNA dan antarkan padaku sekarang. Apa terjadi sesuatu lagi? Jangan banyak tanya, lakukan saja perintahku segera. Aku dengar Senlinhan dari departemen sebelah, ternyata masih memeriksa laporan tes DNA ini. Apakah ini akan menjadi masalah? Apakah dia menemukan sesuatu? Aku melakukannya dengan sangat rapi. Dia belum berhasil menemukanku untuk saat ini. Baiklah, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati dalam bekerja. Aku menunggumu. Nona Lu. Setelah kamu kembali nanti, bongkarlah apa yang sudah kamu lakukan. Kenapa? Kamu tidak perlu ikut campur. Setelah terbongkar, aku akan memberimu sejumlah uang lagi, dan segala urusanmu selanjutnya, aku juga yang akan membereskannya untukmu. Nona Lu, maka kamu harus tepati janjimu. Halo Sekretaris Song, aku sudah memikirkannya baik-baik. Hal yang sepenting ini, lebih baik kamu serahkan langsung kepada Kak Xiu Yuan sendiri. Lagi pula, jika aku yang menyerahkannya, aku khawatir dia akan menganggapmu telah lalai dalam bertugas. Baiklah. Saya akan pergi mengambilnya sekarang. Berikan pada Kak Xiu Yuan besok saja. Hari ini dia sudah beristirahat. Baiklah. Tentang kejadian hari ini, jangan katakan pada siapapun dulu. Aku khawatir jika Kak Xiu Yuan tahu dia akan marah. Halo, Linghan. Man-Man, aku sudah menemukannya. Dokter yang melakukan tes-tes DNA untukmu hari itu telah mengaku secara langsung. Dia disuap dengan uang oleh Lu Tian-Tian dan membuat sebuah laporan tes DNA yang palsu. Bagus sekali. Aku harus memberitahu Xiu Yuan untuk mengungkap jati diri Lu Tian-Tian yang sebenarnya. Bukankah kamu sangat mempercayai Lu Tian-Tian hari ini? Akan kutunjukkan padamu seperti apa dia yang sebenarnya. Ayo, ikut aku ke rumah sakit. Apalagi yang ingin kamu lakukan pada Tian-Tian? Kamu akan tahu setelah kita sampai di sana. Dan kamu juga harus ikut juga. Kenapa aku harus pergi? Tian-Tian, jangan takut. Baiklah, aku ingin melihat rencana tersembunyi, apalagi yang kamu rencanakan. Ayo, bicaralah. Presiden Qi, laporan tes DNA yang Anda minta sudah ada di tangan saya. Apakah ingin dikirimkan sekarang atau... Kemana tujuannya sekarang? Rumah sakit Megui. Kirimkan langsung ke rumah sakit Megui. Lu Man-Man, begitu terburu-buru memanggilku ke sini, hanya untuk membiarkanku melihatmu dengan pria ini bermesraan begitu? Jangan terburu-buru mengejekku, tunggu sebentar dan kamu akan tahu sendiri bagaimana orang yang paling kamu percaya itu membohongimu. Linghan, panggil orangnya masuk. Masuklah. Katakan, bukankah Lu Tian-Tian yang menyuruhmu memalsukan hasil tes DNA itu? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Laporan tes DNA-mu, mana mungkin ada hubungannya denganku? Diam kamu, sekarang bukan giliranmu untuk bicara. Kak Xiu Yuan, kakak sedang kesal padaku lagi. Lu Man-Man, bicaralah dengan sopan sedikit. Cepat bicara. Bicaralah, tidak ada seorang pun yang bisa mengancammu hari ini, tapi jika ada satu saja kebohongan, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Dr. Han, hari ini ada Kak Xiu Yuan di sini. Jangan takut untuk bicara. Tuan Muda Qi, saya sungguh tidak tahu apa-apa. Kemarin malam Dr. Shen datang ke rumah saya dan mengancam saya. Dia bilang laporan yang saya buat untuk Nona Lu Tian-Tian adalah palsu. Padahal laporan tersebut jelas-jelas asli. Sebagai seorang dokter, saya tidak mengizinkan diri saya menipu kalian. Apa katamu Han Hong Yuan? Kemarin kamu sendiri yang bilang padaku bahwa Lu Tian-Tian yang memerintahmu. Kenapa? Setelah rencanamu gagal, sekarang malah mau menindas orang jujur? Dialah yang berbohong. Presiden Qi, laporannya sudah sampai. Siapa yang jujur dan siapa yang bohong? Semuanya akan segera terungkap. Ini adalah laporan tes DNA yang kubuat secara pribadi. Bukankah kamu selalu bilang
kalau aku tidak mempercayaimu. Hari ini, biar kulihat sendiri, apakah kamu layak untuk kupercaya? Ki Xiu Yuan, aku tidak pernah membohongimu. Lumanman, lihatlah sendiri dengan baik. Inikah yang kamu sebut tidak pernah membohongiku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa? Kenapa kamu selalu saja membohongiku? Apa kamu menganggapku sebagai orang yang lemah dan mudah diperdaya? Lu Tian-Tian? Lu Tian-Tian ini pasti ulahmu lagi. Iya, kan? Apa sebenarnya kesalahanku sampai kamu tega memperlakukanku seperti ini? Kamu telah melenyapkan anakku, dan sekarang kamu menjebakku lagi. Aku akan menghabisimu. Kak Xiu Yuan, tolong. Lumanman, apa kamu sudah gila? Selain melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Lu Tian-Tian itulah yang gila. Begitu banyak kejahatan yang telah dia lakukan padaku, dan selama ini aku sudah bersabar. Tapi sekarang, dia bahkan melenyapkan anakku. Itu adalah anak harammu. Apa urusannya denganku? Penjaga, bawa Nyonya kembali ke keluarga Ki. Kurung dia, biar dia merenungkan kesalahannya. Kamu mau mengurungku lagi? Ini adalah kesalahanmu sendiri. Aku sudah memberimu pelajaran sebelumnya, tapi kali ini aku akan memberikan yang lebih keras. Jangan biarkan pintu terbuka, tidak boleh makan atau minum, dan dilarang keras menyalakan lampu. Ki Xiu Yuan, kamu tidak boleh melakukan ini. Man-Man memiliki ketakutan akan ruang tertutup. Aku tahu, tapi ini akibat perbuatannya sendiri. Ki Xiu Yuan, jangan sampai kamu menyesal. Ki Xiu Yuan, kamu memperlakukan Man-Man seperti ini, apa kamu tidak merasa kasihan? Lebih baik kamu mengasihani dirimu sendiri. Kamu, Urusanmu akan aku selesaikan denganmu pelan-pelan. Kak Xiu Yuan, aku merasa sangat tidak enak badan. Kemarilah, Tian-Tian. Aku akan membawamu menemui dokter. Ayo pergi. Ki Xiu Yuan, lambat laun kamu akan menyesal. Penyesalan terbesarku adalah ketika berulang-ulang kali mempercayai Lumanman. Shen Linghan, seterusnya sebaiknya kamu menjauh sedikit dari Lumanman. Jika tidak, kamu dan keluarga Shen juga akan ikut tertimpa sial. Ayo pergi. Dorsen, jika tidak ada apa-apa lagi, saya permisi dulu. Enyahlah. Tapi kamu juga sudah lihat sendiri Ki Xiu Yuan paling benci orang yang membohonginya. Jika suatu hari dia tahu kamu telah menipunya, nasibmu akan jauh lebih mengerikan dari sekarang. Dr. Han, untuk hari-hari berikutnya, berhati-hatilah saat berjalan di malam hari. Apakah ada pergerakan setelah Nyonya kembali? Nyonya tetap tenang sejak dia kembali. Anda tidak bisa melakukan ini, Man-Man dia menderita fobia ruang tertutup. Aku tahu. Lumanman? Lumanman, Enyahlah. aku tahu kau itu kuat. Kau tidak akan semudah itu tiada. Fobia ruang tertutup segala. Itu pasti cuma pura-pura kan? Bicaralah. Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Aku berikan satu kesempatan terakhir. Selama kau mau minta maaf, aku akan segera mengeluarkanmu. Aku tidak salah. Pergilah. Baik, sangat baik. Malam ini, tetaplah di sini dengan patuh. Mari kita lihat, sampai kapan kau bisa tetap sekeras ini. Halo Tuan Ki, di sini dengan Sanatorium Kingshan. Kondisi ibu Anda baru-baru ini sudah sangat membaik. Dia sudah bisa keluar dari rumah sakit untuk beristirahat di rumah. Apakah suasana hati ibu saya dan kondisi mentalnya sudah sangat baik sekarang? Benar. Jadi, kira-kira kapan Anda punya waktu luang untuk menjemputnya kembali? Besok sudah bisa. Apa ada orang di sini? Nyonya, ada apa? Obat. Bisakah kamu memberiku segelas air? Tanpa perintah dari Tuan, saya tidak berani. Ki Xiu Yuan, aku akan menuruti keinginanmu. Aku akan tiada. Ibu, kemari, duduklah di sini. Hati-hati, ya. Ya, di mana Man-Man? Kenapa aku tidak melihat Man-Man? Di mana Nyonya? Tuan, Nyonya dikurung di kamar utama, sudah 1 hari 1 malam, sampai sekarang beliau belum keluar. Apa? Kalian memperlakukan Man-Man seperti ini? Cepat, cepat antar aku menemuinya. Nyonya, Nyonya. Lumanman. Man-Man, cepat bangun, kamu tidak apa-apa, kan? Cepat, segera bawa dia ke rumah sakit. Man-Man, kamu sudah bangun? Aku rasa aku melihat ibu. Pihak panti jompo bilang, kondisi mental ibu sudah membaik sedikit. Aku berencana untuk menjemputnya dan memintanya tinggal bersama kita. Itu bagus. Pergilah, aku ingin lanjut tidur sebentar.
Jangan tidur dulu. Aku sudah membuatkan janji pemeriksaan kesehatan untukmu. Tinggal CT scan kepala yang belum dilakukan. Pukul 3 sore nanti, kita pergi bersama. Tidak usah, aku tidak apa-apa. Lumanman, kamu sering sekali pingsan. Menurutku, lebih baik kita memeriksanya, bukan? Jika kamu tidak ingin aku pingsan, kamu dan Lu Tian Tian menjauhlah sedikit dariku, bisa tidak? Lumanman, aku melakukan ini. Demi kebaikanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih begitu. Berikan saja perhatianmu itu pada Lu Tian Tian, aku tidak membutuhkannya. Pergi sana, aku ingin pulang. Tidak boleh, kamu harus tetap diperiksa. Tuan Ki, tubuh Nona Lu sudah sangat lemah sekarang. Anda harus benar-benar menjaga perasaannya. Jika tidak, fisiknya akan sulit untuk pulih kembali. Baiklah, saya mengerti. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah 1 bulan. Lalu kenapa kamu belum pergi juga? Kamu itu yatim piatu. Apa kamu tidak punya rumah? Dari saat pertama kali melihatmu, aku sudah tahu kalau niatmu itu tidak tulus, terutama terhadap Xu Yuan kami. Keluarga Qi kami ini bukanlah tempat bagimu untuk berbuat seenaknya. Man Man dan Xu Yuan sangat saling mencintai, sama sekali tidak ada tempat bagimu untuk menjadi orang ketiga. Aku tidak berniat untuk mengganggu hubungan Kak Xiu Yuan dan kakak. Itu hanya karena kesehatanku sedang buruk dan perlu beristirahat. Kak Xiu Yuan mengkhawatirkanku, makanya dia membawaku ke keluarga Qi. Cukup. Bibi, aku sungguh tidak sengaja ingin tinggal di keluarga Qi. Dulu saat ibumu melahirkanmu, ibunya Man Man lah yang membawamu kembali ke keluarga Lu. Selama bertahun-tahun ini, bisa dibilang dia punya jasa besar karena telah membesarkanmu, kan? Jika kamu paham bahwa kasih sayang orang tua asuh lebih besar dari orang tua kandung, seharusnya kamu segera meninggalkan keluarga Qi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar padamu. Aku mengerti. Setelah Kak Xiu Yuan kembali, aku akan pergi. Nenek tua gila ini, beraninya dia menceramahiku. Tunggu saja pembalasanku. Persetan dengan jasa membesarkan. Dulu kalau bukan karena Lu Man Man dan ibunya yang tak tahu malu itu hanya ingin jaga gengsi, mereka tidak akan menjemputku kembali. Itu malah membuat ibuku menderita sendirian di luar sana. Jika memang benar-benar baik, seharusnya mereka berdua angkat kaki dari keluarga Lu, agar aku dan ibuku bisa menjadi pemilik sah keluarga Lu. Dasar wanita tua bangka. Begitu saja ingin membuatku mundur. Tidak mungkin. Ibu, Man Man, kamu sudah bekerja keras. Ibu, aku baik-baik saja. Ibu bisa siuman, benar-benar sangat menyenangkan. Biarkan ibu melihatmu dengan jelas. Setelah bertahun-tahun ini, mengapa kamu jadi sekurus ini? Apakah Xu Yuan tidak merawatmu dengan baik? Ibu, aku sedang berdiet, lebih kurus itu lebih cantik. Aku akan membuatkan sup untuk Man Man. Tahun-tahun ini, ibu sudah mengalami banyak hal. Banyak hal yang sudah mulai ibu pahami. Lalu soal Xu Yuan, jika ada sesuatu yang dia lakukan dengan tidak baik padamu, maafkanlah dia. Sebenarnya Xu Yuan sangat mencintaimu. Aku tahu, Bu. Kami baik-baik saja kok. Xu Yuan bisa menikahimu. Benar-benar bagi keluarga-keluarga Qi, ini adalah keberuntungan terbesar. Bu, bisa memiliki mertua seperti ibu juga merupakan keberuntunganku. Ibu menunggumu seharian ini, dan belum sempat beristirahat. Ibu mau istirahat dulu, kamu juga segera istirahat ya. Iya. Bu, makan buahnya. Ibu sudah masuk ke kamar, kamu tidak perlu berakting lagi kan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Dokter bilang belakangan ini, tubuhmu sedang lemah. Makan buah akan lebih baik. Aku tidak berani membiarkan CEO Qi melayaniku. Kamu, Lu Man Man, berhentilah berulah. Tubuh ibu baru saja pulih, dia butuh ketenangan. Kita harus berpura-pura dengan baik. Atas dasar apa? Aku harus bekerja sama denganmu? Sini, sup ayam harus diminum selagi hangat, agar nutrisinya lebih baik. Man Man, tubuhmu sangat lemah, minumlah lebih banyak untuk memulihkan diri. Terima kasih, sayang. Ini sudah kewajibanku. Oh iya, iga asam manis yang dibuat oleh Bibi ini juga enak. Kamu begitu kurus, makanlah yang banyak. Nona Lu, di mana tempat tinggalmu? Taman Wanhe. Tidak jauh dari sini. Nanti, saya akan minta sopir untuk mengantarmu pulang. Man Man kami ini tubuhnya lemah, dan butuh istirahat yang tenang. Ada begitu banyak orang luar di rumah ini, bagaimana bisa dia memulihkan tubuhnya dengan baik? Kak Xiu Yuan. Hah? Iya. Apa yang ibu katakan memang benar. Rumah kita sekarang memang agak terlalu ramai, tidak cocok untuk masa pemulihan. Kesehatanmu juga tidak begitu baik, kembali untuk istirahat juga bukan ide yang buruk, ya kan? Baiklah. Aku akan pulang. Wanita tua menyebalkan, ingin mengusirku, tidak akan semudah itu. Kudengar, kamu menanggung beban keluarga besar? Istrimu adalah ibu rumah tangga, dan anakmu sedang bersekolah di taman kanak-kanak elit Aiwen. Benar kan? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Apa kamu tahu kalau Lu Man Man menderita kanker otak, dan ajalnya sudah dekat?
Lu Man-Man menderita kanker otak, lalu apa hubungannya denganku? Taktik Qi Xiu Yuan, seharusnya kamu sudah pernah mendengarnya kan? Aku sudah pernah mendengarnya. Tes genetik, kalau sudah ada sekali, pasti akan ada yang kedua kalinya. Sayangnya di sini aku juga punya sebuah laporan tes genetik. Coba pikirkan, jika Lu Man-Man tiada nanti dan Qi Xiu Yuan tahu bahwa kamulah yang telah membohonginya, menurutmu bagaimana nasibmu nantinya? Tidak, itu tidak mungkin. Tuan Muda Qi sama sekali tidak akan mempercayaimu. Dia mungkin sekarang tidak percaya, tapi belum tentu di kemudian hari. Bagaimanapun juga, bangkai pasti akan tercium baunya. Do Erhan, masih belum terlambat untuk menebus kesalahanmu. Kamu juga harus memikirkan nasib keluargamu. Pergilah dan rekam percakapanmu dengan Lu Tiantian. Itu satu-satunya cara agar kamu selamat. Kamu tampak sangat mencurigakan, ada apa? Memangnya ada masalah apa yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon? Aku punya kabar tentang Lu Man-Man. Kenapa dengan dia? Lu Man-Man menderita kanker otak. Sepertinya dia sudah tidak punya banyak waktu lagi. Benarkah? Benar. Tapi sepertinya Tuan Muda Qi belum mengetahuinya. Teruslah jaga rahasia ini untukku, jangan sampai Kak Xiu Yuan tahu. Tapi soal yang waktu itu, soal aku membuatkan identitas palsu untukmu. Ada apa dengan tes DNA itu? Apa kamu mau uang lagi? Nona Lu, Anda juga tahu sendiri kan bagaimana taktik Tuan Muda Qi itu? Soal aku membuatkan hasil tes palsu untukmu, hatiku selalu merasa tidak tenang. Bagaimana kalau Anda beri aku sejumlah uang besar, lalu aku akan membawa keluargaku pergi dari kota A. Dan soal masalah ini, aku akan merahasiakannya rapat-rapat sampai mati. Baiklah, aku akan berikan uangnya. Pergilah sejauh mungkin dari sini. Kamu kenapa? Perlu ke rumah sakit untuk periksa? Tenang saja, aku belum akan tiada, tidak usah pedulikan aku. Lu Man-Man, kenapa aku masih juga mengkhawatirkan orang sekejam dirimu? Apa kamu sudah mendapatkan barangnya? Sudah dapat. Tapi saya butuh sejumlah uang darimu. Kalian punya kuasa dan kekayaan. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Setelah saya mendapatkan uangnya, saya akan membawa keluarga saya pergi dari sini. Barangnya akan dikirimkan kepada Anda 3 hari setelah saya pergi. Baiklah. Tapi sebaiknya kamu tidak main-main. Karena kalau tidak, kemanapun kamu lari hingga ke ujung dunia sekalipun, aku bisa menyuruh orang untuk menyeretmu kembali. Baik. Di mana Kak Xiu Yuan? Dia tidak ada di sini. Kalau kamu mencarinya, carilah ke kantor. Aku datang untuk mencarimu. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Bagaimana jika ini tentang masalah kanker otakmu? Bagaimana kamu bisa tahu? Apa kamu yakin? Ingin bicara denganku di sini? Apa katamu, kamu si sampah yang sekarat, masih menempati posisi Nyonya Qi dan tidak mau pergi, terus menempel seperti benalu, menjijikkan sekali. Lalu kenapa kamu tidak terpikirkan? Biarpun aku sekarat, aku bisa menjadi Nyonya Qi, sedangkan kamu sangat sehat dan bugar, tapi tidak ada yang menginginkanmu. Kamu pikir Qi Xiu Yuan mencintaimu? Dia hanya kasihan padamu. Apa katamu? Kak Xiu Yuan sudah lama tahu kalau kamu sakit kanker otak. Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Dengan status yang dimiliki Kak Xiu Yuan, biarpun kamu tidak bicara, banyak sekali orang yang berebut ingin memberitahunya. Tidakkah kamu merasa aneh? Bukankah belakangan ini Kak Xiu Yuan bersikap sangat baik padamu, padahal dia jelas-jelas tahu kamu sakit kanker otak tapi tidak membawamu ke rumah sakit, itu jelas-jelas membiarkanmu tiada begitu saja. Aku tidak percaya Xiu Yuan tidak mungkin melakukannya padaku. Pasti kamu sedang berbohong. Cepat keluar dari sini. Padahal kamu adalah pewaris keluarga Lu. Dulu ayah sangat membanggakanmu sebagai orang yang luar biasa tiada bandingnya, menjadikanmu wanita paling terhormat di Haicheng. Lihatlah dirimu sekarang, hanya bisa membohongi diri sendiri. Kasihan sekali nasibmu. Nikmatilah sisa waktumu yang tinggal sedikit itu, aku akan menunggumu untuk menyerahkan sendiri posisi Nyonya Qi kepadaku. Ternyata selama ini dia hanya membohongiku. Aku pikir dia ingin sungguh-sungguh menjalani hidup bersamaku. Ternyata dia sedang menungguku tiada. Lu Man-Man. Man-Man, kamu kenapa? Jangan mendekat. Hari ini aku membelikanmu bunga mawar favoritmu. Aku ingin kamu melihatnya. Qi Xiu Yuan, untuk apa kamu pura-pura penuh cinta begini? Apa yang kamu katakan? Aku pura-pura apa? Masih mau berakting? Qi Xiu Yuan, jika kamu benar-benar pernah mencintaiku, maka jangan mengasihaniku. Rasa kasihanmu itu hanya akan membuatku merasa muak. Lu Man-Man, jelaskan padaku apa maksudnya? Sebenarnya, apa yang kulakukan hingga membuatmu tidak senang?
Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Pergi kamu. Man, ada apa ini? Apakah Xu Yuan merundungmu? Katakan pada Mama. Mama akan memberinya pelajaran untukmu. Tidak ada apa-apa, Mama. Aku hanya merasa sedikit lelah. Aku ingin kembali istirahat dulu. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Dulu kalian tidak pernah seperti ini. Tidak ada, Bu. Xu Yuan, Man adalah anak yang baik. Dulu, saat perusahaan ayahmu bangkrut, jika bukan karena Man membawa Mama untuk memohon pada ayahnya, tidak mungkin ada keluarga Qi. Hari ini, tahu. Kamu tidak boleh mengecewakan Man sama sekali, Xu Yuan. Apakah keadaan sebenarnya dulu memang seperti itu? Makanlah sedikit. Kenapa kamu batuk darah lagi? Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Bukankah kamu sudah tahu semuanya? Aku tahu apa. Man, apakah belakangan ini tekananmu cukup berat? Kesehatan mentalmu sedang tidak baik? Kenapa mau mengurungku lagi di rumah sakit jiwa? Bukan itu maksudku. Cukup, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Keluar kamu. Man, Aku mual melihatmu. Cepat keluar. kalau begitu, istirahatlah baik-baik. Bibi Chen, kenapa Anda kemari? Xu Yuan, hari ini saya harus pergi dinas ke luar negeri. Tian-Tian kami sendirian di rumah. Saya benar-benar merasa tidak tenang. Setelah dipikir-pikir kota A, hanya di tempat kalian inilah yang paling cocok bagi Tian-Tian untuk pemulihan. Saya berharap dia bisa numpang di tempat kalian untuk sementara waktu. Aku akan segera pulih dan secepatnya pergi dari kediaman keluarga Qi. Jika begitu, kirim saja Nona Lu ke panti pemulihan tempat tinggalku sebelumnya. Udara di sana bagus, jauh lebih cocok untuk tempatmu beristirahat. Xu Yuan, bukankah yang kukatakan benar? Ibu benar sekali. Kalau begitu, mohon bantuannya Nyonya Qi dan Xu Yuan. Lagi-lagi orang tua bangka ini, beraninya kamu ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu perhitungan. Omong-omong Bibi, Anda baru saja kembali. Mungkin Anda belum tahu bahwa hubungan kakakku dan Kak Xu Yuan sudah lama hancur. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Lu Tian-Tian, tutup mulutmu. Kakakku itu sudah tidak terhitung berapa kali dia mencoba kabur. Dan setiap kali dia selalu tertangkap kembali oleh Kak Xu Yuan. Jangan terkecoh oleh sikapnya yang tampak sangat penurut di depanmu. Karena sebenarnya di luar sana dia sangat nakal. Dia bermain gila dengan banyak pria sembarangan. Jangan memfitnahnya. Dia jelas bukan orang seperti itu. Penampilan luar bisa menipu loh. Bicara lagi dan akan kubuat mulutmu hancur. Kakakku itu di belakang Kak Xu Yuan, bahkan sampai memiliki anak haram. Tapi sayangnya, bayi itu sudah dibuang secara paksa atas perintah Kak Xu Yuan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Cepat keluar. Keluarga Qi tidak menyambutmu di sini. Keluar. Keluar. Masih ada hal yang lebih penting yang ingin aku katakan kepadamu. Kakakku, menantu kesayanganmu ini, Lu Man, dia sudah menderita kanker otak. Dia sebentar lagi akan tiada. Ibu, tunggu apa lagi? Cepat hubungi polisi dan layanan darurat. Baiklah, biar aku bantu menelepon. Ibu bangunlah, Ibu. Halo, Kak Xu Yuan. Kakak tiba-tiba mengamuk. Dia sedang menghajarku dan Bibi. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Pasien sedang koma sementara. Sepertinya dia menerima kejutan yang sangat besar, sehingga memicu mekanisme perlindungan di otaknya. Pasien memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya. Kenapa kalian masih membuatnya tertekan? Maafkan aku, Kak Xu Yuan. Ini semua salahku. Aku tidak melindungi Bibi dengan baik. Tapi saat kakak-kakak mulai menggila, itu benar-benar sangat menakutkan. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Kakak, ini tentang kakak-kakak tiba-tiba berteriak meminta aku dan Bibi mengembalikan anaknya. Bibi memintanya untuk tenang, tapi dia tidak mendengarkan. Dia bahkan memukul kami. Omong kosong, jelas-jelas kamu yang... Cukup, Man. Apa kamu merasa kerugian yang kamu berikan padaku belum cukup parah? Sampai sekarang membuat ibuku koma tak berdaya, membiarkannya terbaring di rumah sakit seumur hidupnya? Qi Xu Yuan, ibu menyayangiku seperti putri kandungnya sendiri, mana mungkin aku mencelakainya, lagi pula aku tidak benar-benar sakit jiwa. Hari-hari ini kamu di keluarga Kiku terus saja menangis dan membuat keributan. Apa bedanya kamu dengan orang gila? Kak Xu Yuan. Kalau aku benar-benar gila, itu karena dipaksa olehmu. Kak Xu Yuan, lihatlah. Kakak-kakak sekarang jelas-jelas mentalnya tidak normal. Lebih baik kirim saja dia ke rumah sakit jiwa. Jika tidak, membiarkannya begini terus bukanlah sebuah solusi. Jika aku memang gila, orang pertama yang akan kuhabisi adalah kamu. Tian-Tian benar, mengirimmu ke rumah sakit jiwa adalah pilihan terbaik saat ini. Tidak ada seorang pun yang boleh membawa Man pergi. Shen Linghan, kapan saatnya bagiku melakukan sesuatu sampai harus mendengar kritikmu? Terakhir kali aku tidak memberimu pelajaran. Kali ini, sepertinya kamu sudah tidak sabar lagi. Saat Presiden Qi berbicara, saya tentu tidak punya hak untuk mencampuri. Tetapi saya yakin, Anda juga tidak ingin tertipu oleh orang tertentu
dan melakukan kesalahan, bukan? Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Drama terakhirmu saja belum selesai. Beri saya waktu 3 hari. Saya akan menunjukkan semua kebenarannya. Tapi sebelum itu, Anda harus menjamin Man-Man beristirahat dengan baik di rumah sakit. Atas dasar apa aku harus mendengarkanmu? Tidak perlu. Aku bisa pergi ke rumah sakit jiwa untuk memenuhi keinginan Presiden Qi. Kalian saling melindungi, ya? Baiklah, Shen Linghan. Aku ingin lihat permainan apa yang sedang kamu mainkan. Beberapa hari ini, aku akan menyiapkan sebuah kamar pasien khusus untuk Man-Man. Siapapun tidak boleh mendekat. Qi Shuyuan, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Kalau begitu, terima kasih Presiden Qi. Apa maksud dari Shen Linghan ini? Kebenaran apa yang ingin dia katakan? Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada yang mengangkat telepon? Apa kamu sedang berusaha menghubungi Dr. Han? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Dr. Han sudah mengundurkan diri dari rumah sakit. Bahkan dia sudah mengganti nomor teleponnya. Katanya dia ingin pindah dan hidup di kota lain. Apa hubungannya denganku? Alasan kenapa dia mengundurkan diri, tidakkah kamu ingin mengetahuinya? Aku tidak tertarik. Lu Tian-Tian? Terlalu banyak berbohong, lambat laun kebohonganmu pasti akan terbongkar. Lu Man-Man, apa kamu tidak tahu betapa ibu sangat mencintaimu? Aku juga sudah memberitahumu. Kondisi ibu baru saja membaik. Dia tidak boleh menerima guncangan. Kenapa kamu masih melakukan hal seperti ini? Qi Shuyuan, apa kamu tuli atau buta? Apapun yang dikatakan Lu Tian-Tian ini, begitu saja kamu mempercayainya. Tidakkah kamu bisa menunggu sampai ibu sadar lalu menanyakannya sendiri kepadanya? Kamu. Kakak, Kakak, aku datang untuk menjengukmu. Keluar. Kak Shuyuan, Tian-Tian keluar dulu. aku tahu kehadiranku tidak diinginkan. Tapi Kak Shuyuan, bisakah kamu ikut denganku sebentar? Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Baiklah. Kamu istirahatlah dulu. Kak Shuyuan, apa kamu benar-benar percaya bahwa 3 hari lagi Shen Linghan bisa membantu kakak menemukan apa yang disebut sebagai bukti untuk mengungkap kebenaran? Kamu tidak perlu ikut campur urusan ini. Kak Shuyuan, aku mencemaskanmu. Apa kamu tuli atau buta? Apapun yang Lu Tian-Tian itu katakan, apa kamu percaya begitu saja? Tian-Tian, pernahkah kamu membohongiku? Kak Shuyuan, bagaimana mungkin kamu berpikir seperti itu tentangku? Saat itu aku bahkan mempertaruhkan nyawa dan hampir dihabisi oleh kakak hanya untuk memberitahumu tentang rencana ayah dan dia untuk mencelakai keluarga Qi. Aku tidak akan pernah membohongimu. Sebaiknya memang begitu. Jika tidak, Tian-Tian, kamu tahu bagaimana caraku bertindak. Bu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kak Shuyuan sepertinya sudah mulai mencurigai aku. Shen Linghan juga sepertinya mengetahui sesuatu. Kenapa kamu terburu-buru? Lagi pula belum ada yang terjadi. Tapi mereka itu seperti bom waktu. Terutama nenek tua itu. Bagaimana kalau dia tiba-tiba bangun? Itu semua karena kamu bodoh. Seharian hanya terpikir ingin menjadi Nyonya Qi. Tunggu saja sampai wanita kejam Lu Man-Man itu lenyap dengan sendirinya. Ini semua karena Lu Man-Man memang wanita rendah. Shen Linghan tidak perlu ditakuti. Dia itu simpanan Lu Man-Man. Qi Shuyuan belum tentu akan mempercayainya. Tapi ibu kandungnya yang kejam itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Lebih baik tuntaskan sekalian saja buat perhitungan dengan si tua itu. Ibu menyuruhku menghabisinya? Dulu saja kepada ayah kandungmu sendiri, kamu tega melakukannya, hanya membereskan satu orang tua saja kok sulit. Itu karena ayah terlalu pilih kasih. Segala hal ingin diberikan kepada Lu Man-Man, akhirnya tetap saja menguntungkan ibu kan? Ada banyak harta warisan yang tersisa, dan semuanya kuberikan pada ibu. Memang sudah sewajarnya ini milikku. Ah, benar juga. Cepatlah cari cara untuk segera mencairkan seluruh aset yang ada, lalu minta uang tambahan pada Qi Shuyuan. Jika terjadi sesuatu, kita bisa segera melarikan diri. Baiklah, itu bisa menjadi rencana cadangan. Halo kakak ketiga, ini Tian-Tian. Wah, sudah beberapa tahun tidak ada kabar si sibuk Tian-Tian kita ini. Kenapa tiba-tiba mencariku lagi? Aku ingin minta tolong padamu untuk menghabisi seseorang. Imbalannya sangat besar. Benar-benar seorang nenek tua. Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Anak muda, jangan ikut campur urusan orang lain. Ini rumah sakit, banyak pasien sedang beristirahat. Jika tidak ada keperluan, lebih baik kamu segera pergi. Sial, sudah diberi kemudahan malah mencari kesulitan. Kamu sengaja mengacaukan rencana besarku. Tolong, ada yang mau menghabisi orang. Cepat tolong. Cepat kemari semuanya.
Segera blokir rumah sakit Meigui. Ambil rekaman pengawas lantai 5. Tambah personel untuk mencari di sekitar sini. Lakukan segala cara yang diperlukan, bawa orang itu ke hadapanku. Ibu? Ibu, apa yang ibu katakan? Apa rencananya berhasil? Lu Tian-Tian, siapa sebenarnya yang kamu suruh habisi? Apa rencananya berhasil? Berhasil apanya? Aku hampir saja tertangkap. Kali ini kamu harus beri aku uang tambahan. Kalau tidak, aku akan membuat perhitungan denganmu. Iya, aku pasti akan memberimu uangnya. Sekarang cepatlah lari. Tidak bisa, sekarang aku harus pergi ke rumah sakit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Qi Shuyuan, bagaimana keadaan ibu di sana? Apa kamu berharap sesuatu terjadi pada ibu, atau dia baik-baik saja? Qi Shuyuan, apa kamu sudah tidak waras? Tentu saja aku berharap ibu baik-baik saja. Lepaskan aku mau pergi menemui ibu. Kondisimu belakangan ini kurang baik, kamu harus istirahat yang cukup. Untuk urusan ibu dan Shen Linghan, aku sudah mengutus orang untuk menjaganya. Aku tidak butuh bantuanmu. Lepaskan. Apa kamu tidak mengerti ucapanku? Kondisimu sedang tidak baik, kamu harus beristirahat dengan baik. Paham? Kak Shuyuan, kakak kalian berdua belum istirahat. Lu Tian-Tian, apa kamu yang melakukan semua ini? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Sesaat setelah kejadian di sini, kamu langsung datang dan kamu masih bilang tidak tahu apa-apa. Lu Tian-Tian, kenapa kamu begitu jahat? Kamu benar-benar tidak melepaskan siapapun. Kakak, aku hanya mengkhawatirkanmu dan Bibi. Setiap kali kamu tertimpa masalah, bukankah aku selalu membujuk Kak Shuyuan untuk membawaku menemuimu agar hatiku bisa tenang? Mungkin kamu hanya ingin memastikan apakah aku sudah tiada. Kenapa kamu harus selalu menyudutkanku? Kak Shuyuan, cepat katakan pada kakak bahwa aku sangat mengkhawatirkannya. Tian-Tian, sudah selarut ini. Untuk apa kamu datang ke sini? Kak Shuyuan, bahkan kamu pun tidak percaya padaku? Aku hanya ingin peduli kepada Bibi dan kakak. Aku takut di malam hari, jika kamu sendirian, kamu tidak akan bisa menjaga mereka berdua sekaligus. Kak Shuyuan, sikapmu ini benar-benar membuatku sedih. Simpan saja aktingmu seperti bunga yang tak berdosa itu. Jangan banyak alasan, terlalu banyak kebetulan. Artinya itulah kenyataannya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Begitu sampai, kalian berdua malah langsung menuduhku atas kesalahan yang tidak pernah kuperbuat. Karena keberadaanku tidak diinginkan di sini, maka aku akan pergi saja. Berhenti. Tian-Tian, kedepannya jangan pernah datang lagi ke sini. Kesehatan Man-Man sedang buruk belakangan ini. Mentalnya tidak bisa menerima gangguan. Baiklah. Tian-Tian, jangan datang ke sini lagi di masa depan. Kondisi tubuh Man-Man sedang tidak baik belakangan ini. Mentalnya tidak bisa menerima guncangan. Qi Shuyuan, drama macam apa lagi yang kamu mainkan ini? Bukannya kamu sangat menyukai Lu Tian-Tian, kamu memperlakukannya seperti itu hari ini. Apa kamu tidak takut dia merasa sedih? Diam! Aku hanya berterima kasih padanya karena sudah memberitahuku kebenarannya. Mana ada yang percaya padamu? Kamu... Pergilah dulu, aku mau tidur. Baiklah, beristirahatlah dengan baik. Aku akan berjaga di luar. Panggil aku jika ada sesuatu. Perintahkan seseorang untuk menyelidiki siapa saja orang yang ditemui oleh Lu Tian-Tian. Baik, Tuan. Di mana sisa uangnya? Kenapa baru setengah? Kenapa yang kuterima cuma setengah? Dasar tidak berguna. Tugasmu saja belum selesai, dan memberimu setengah saja sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa bagiku. Dasar wanita kejam. Kau pikir aku tidak berani menghabisimu? Gara-gara kamu rekanku tertimpa sial, kamu malah menyuruh kami mengincar ibu dari Qi Shuyuan, ibunya sendiri. Apa kamu tidak tahu? Kalau dia sudah mulai menyelidikinya, mungkin kami mempertaruhkan nyawa demi meladeni maumu. Biarkan saja dia menyelidiki. Toh kalian tidak benar-benar apa-apakan nenek tua yang tidak berguna itu. Memang tidak diragukan lagi. Kalau itu kamu, Lu Tian-Tian, kamu tetap sangat kejam sama seperti dulu. Sama seperti saat kau melenyapkan ayahmu sendiri, kau tidak berkedip sedikit pun saat melakukannya. Diam. Jika kabar tentang hal ini sampai tersebar luas, tidak akan ada gunanya baik bagi saya maupun bagi Anda. Memang, orang yang memerintahkannya adalah aku, tapi orang yang benar-benar bergerak bukanlah aku. Wanita licik, jadi kau ingin agar aku yang dijadikan kambing hitam dalam hal ini? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah,
uangnya akan aku berikan padamu, tapi lepaskan aku terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mentransfer uangnya? Sebaiknya kamu jangan mempermainkanku. Kalau tidak, aku akan benar-benar menghabisimu. Soal kemarin, terima kasih ya. Kamu tidak perlu berterima kasih. Semua ini memang sudah seharusnya kulakukan. Kalau bicara soal terima kasih, kamu seharusnya lebih berterima kasih kepada Man-Man. Tuan Ki, ibumu sudah siuman. Dia merengek ingin menemui Anda. Baik. Bu, Ibu, bagaimana keadaan Ibu? Cepat bawa ibu menemui Man-Man. Man-Man sedang dalam bahaya. Dia menderita kanker otak. Apa yang Ibu bicarakan? Man-Man ada di kamar sebelah, jangan bicara sembarangan. Lu Tian-Tian yang mengatakannya padaku, katanya dia menderita kanker otak, dan hidupnya tak akan lama lagi. Cepat bawa ibu menjenguknya. Bu, Ibu pasti sedang bermimpi. Man-Man jelas-jelas baik-baik saja. Aku baru ingat sekarang, apa benar kamu telah menyingkirkan anak dalam kandungannya? Apakah semua ini Lu Man-Man yang menceritakannya padamu? Qi Shuyuan, pantas saja Man-Man bersikap dingin padamu. Bagaimana bisa kamu tidak percaya pada istrimu sendiri? Ini semua dikatakan oleh Lu Tian-Tian kepadaku. Dia sengaja memprovokasiku, sampai aku pingsan. Bu, Ibu baru saja siuman. Jangan pikirkan masalah ini dulu. Istirahatlah yang cukup. Bagaimana? Tidak bisa. Berikan penjelasan padaku. Soal anak di kandungannya, sebenarnya apa yang terjadi? Itu hanyalah anak haram. Tidak perlu menyesal meski dia sudah tiada. Jangan bicara begitu tentang Man-Man. Dia sama sekali bukan orang yang seperti itu. Pasti Lu Tian-Tian lagi yang memberitahumu hal ini, kan? Ibu, aku sendiri yang mencari orang untuk melakukan tes DNA itu. Kedua hasilnya semuanya menunjukkan kalau anak itu sama sekali tidak memiliki hubungan darah denganku. Ibu, bukannya aku tidak mau mempercayai Lu Man-Man, tapi dia tidak pernah mengatakan satupun kebenaran kepadaku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Shuyuan, saat itu bisnis keluarga kita sedang terpuruk. Ayahmu tidak tahan dengan tekanan itu, hingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Waktu itu, keluarga Qi berada di ujung tanduk. Lalu Man-Man yang membawa ibu pergi memohon kepada Paman Lu untuk menyelamatkan keluarga Qi kita. Ayah, aku mohon padamu. Ayah harus membantu Shuyuan. Shuyuan pasti akan bangkit kembali. Bukannya ayah tidak mau membantu keluarga Qi, tapi masalahnya jika aku memberikan suntikan dana, keluarga lu juga bisa ikut hancur. Tidak akan, Ayah Shuyuan pasti akan membalas kebaikan kita nanti. Jika ayah tidak membantunya, aku tidak akan beranjak dari sini hari ini. Bukankah dulu keluarga Lu ingin mengambil alih keluarga Qi kita, sehingga menyebabkan ayah mengakhiri hidupnya? Keluarga Paman Lu itu adalah penyelamat hidup kita yang sebenarnya. Ternyata, selama ini aku sudah salah menilainya. Cepat bawa ibu menemui Man-Man. Ibu takut dia terkena penyakit parah di kepalanya. Ibu jangan bicara sembarangan. Aku akan pergi memeriksanya sekarang. Man-Man. Man-Man. Apa kamu benar-benar menderita kanker otak? Qi Shuyuan, bukankah kamu sudah mengetahuinya sejak lama? Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika saja kamu memberitahuku lebih cepat, aku pasti akan mencarikan tim medis terbaik untukmu. Qi Shuyuan, aku ini istrimu. Kenapa kamu menangis? Saat aku tiada, bukankah itu waktu yang tepat bagimu untuk bisa hidup bahagia bersama Lu Tian-Tian? Tidak seperti itu, Man-Man. Aku hanya ingin kita baik-baik saja. Sudah terlambat. Tidak, Man-Man, Lu Man-Man. Aku tidak membiarkanmu pergi selamanya. Kamu pernah berjanji seumur hidup untuk terus bersamaku. Lu Man-Man. Dokter. 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 Senlinghan, apakah kamu sudah tahu bahwa Man-Man mengidap kanker otak? Iya. Jika kamu sudah tahu, mengapa tidak memberitahuku? Sudah tahu. Apa kamu lupa dengan apa yang telah kamu perbuat? Saat Man-Man tahu dia mengidap kanker otak, hal yang dia pedulikan bukan tentang seberapa lama lagi dia bisa bertahan hidup, melainkan takut kamu akan merasa sedih. Dia bahkan berpikir untuk pergi diam-diam, hanya agar kamu bisa hidup lebih baik darinya. Ingatkah kamu dengan anak yang baru berusia 2 bulan lebih itu? Man-Man bahkan tidak mau minum obat demi melahirkannya. Anak itu, dia bukannya. Dengarkan saja sendiri. Mengenai tes DNA yang kuminta kamu kerjakan waktu itu, kamu yakin laporannya tidak kamu beritahukan kepada orang lain? Jangan coba-coba membohongiku. Jika tidak, kamu tahu sendiri bagaimana caraku bertindak. Ada. Pernah saya berikan
kepada Nona Lu Tian agar dia bisa membantu saya menyerahkannya. Tapi akhirnya dia bilang dia tidak bisa, lalu mengembalikannya kepada saya. Waktu itu aku sudah menyuruhmu untuk tidak mengatakannya kepada orang lain. Apakah otakmu sudah tidak berfungsi lagi? Presiden Qi, maafkan saya pikir Nona Lu Tian. Pergi dari kota A. Jangan pernah perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku. Presiden Qi, kami baru saja menyelidiki bahwa Lu Tian baru-baru ini menjadi sangat dekat dengan geng kriminal, dan orang itu sudah berhasil kami tangkap. Bawa dia ke atap. Presiden Qi, lepaskan saya. Saya mohon, semua ini atas perintah Lu Tian untuk menghabisi ibu Anda. Jika saya tahu dia adalah anggota keluarga Anda, sekalipun saya tidak akan pernah berani, saya tidak akan berani. Apalagi yang dia perintahkan kepadamu? Tidak ada lagi. Masih ada. Katakan. Jika saya mengatakannya, bisakah Anda terlebih dahulu lepaskan saya? Jangan banyak bicara, katakan saja. Jadi begini, itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Lu Tian memerintahkanku agar ayahnya ditiadakan, lalu menimpakan kesalahannya pada kakaknya, dan ayahnya. Jadi paman Lu yang menghabisinya adalah kamu? Saya hanya orang yang melakukan apa yang dibayar. Kamu benar-benar anjing peliharaan yang setia baginya. Saya tahu saya salah, saya sadar saya salah. Presiden Qi, tolong lepaskan saya, tolong lepaskan saya. Sekarang, suruh bawahanmu untuk menemukan dan membawa kembali Lu Tian. Baik. Maka aku akan melepaskanmu. Siap, baik, laksanakan. Ibu, apa semua barang sudah dibereskan? Kita pergi ke luar negeri kali ini, sepertinya akan sulit untuk kembali lagi. Ini semua salahmu. Rencana yang sudah tertata rapi, kamu malah menghancurkannya jadi begini. Uang pun tidak seberapa yang didapat, malah harus melarikan diri dalam ketakutan. Ibu masih menyalahkanku? Bukankah ini demi membalaskan dendam ibu? Kalau bukan karena itu, mana mungkin aku melakukan semua ini? Sudahlah, kamu melakukan itu demi merebut posisi dari tangan wanita tak tahu malu Man itu untuk menyingkirkan Nyonya Qi. Dokter, saat ini Nyonya Qi sudah berhasil melewati masa kritis, tapi emosinya tidak stabil. Entah kapan dia akan sadar kembali. untuk penyakitnya ini, seberapa besar kemungkinannya bisa sembuh? Peralatan medis dan lingkungan saat ini tidak terlalu mendukung. Kalau begitu, datangkan tim medis terbaik di dunia untukku. Aku harus menyelamatkannya. Omong-omong soal ini, Presiden Qi, saya ingin bertanya, apakah Nyonya Qi pernah mengalami penganiayaan? Kondisi fisiknya sangat buruk. Saya tidak yakin apakah dia bisa bertahan. Dia pasti bisa. Man, kamu tidak boleh meninggalkanku. Man, maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa semuanya akan seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Aku sangat menyesal. Mengapa aku justru mendengarkan perkataan orang lain dan tidak mempercayaimu? Aku memohon padamu untuk segera sadar. Bolehkah? Setelah kamu bangun nanti, kamu boleh melakukan apapun padaku. Kamu bebas menghukumku sesukamu. Man. Xu Yuan, tahukah kamu? Sebelum aku jatuh cinta padamu, aku ingin berkelana sendirian untuk melihat dunia yang penuh warna ini. Tetapi, setelah aku mencintaimu, aku tidak ingin berkelana lagi. Aku hanya ingin terus menjagamu, memasakkan makanan untukmu, dan menemanimu tidur. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi tidur sekarang? Sana, apa kamu sedang mempermainkanku? Sayang, kamu galak sekali ya. Man, kamu. Man, aku memohon padamu untuk segera bangun. Bolehkah? Jangan tinggalkan aku sendiri, Man. Masuk. Presiden, Lu Tian sudah dibawa kemari. Kak Xu Yuan, cepat lihat apa yang telah mereka lakukan padaku. Begitukah? Apa saja yang telah mereka lakukan padamu? Kak Xu Yuan, bagaimana mungkin kamu? Kamu masih berani bertanya padaku. Apa perlu aku bantu mengingatkanmu? Tentang apa saja yang sudah kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Apakah mereka menjelek-jelekanku lagi? Jangan percaya mereka. Kalau begitu, apa kamu ingin mendengar ini? Biarkan aku mengingatkanmu, bagaimana cara kamu bersekongkol untuk menghabisi anakku. Semua ini adalah idenya. Cepat biarkan aku pergi. Jika tidak, aku akan melaporkan kalian. Silakan saja. Ibu. Aku juga berniat untuk mengirim kalian berdua ke dalam penjara. Sudah berapa kali kamu ikut campur dalam urusan keluarga lu? Kamu tahu sendiri jawabannya. Siapa di sana? Bawa pergi Chen Yu dulu. Jangan, lepaskan aku. Kak Xu Yuan. Aku melakukan semua ini hanya karena aku terlalu mencintaimu. Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar mengaku salah. Memberimu kesempatan. Tapi,
Apakah kamu pernah memberi kesempatan pada Man-Man? Apa kamu pernah memberinya? Kamu jelas tahu kalau Man-Man menderita kanker otak. Tapi kamu berulang kali membohongiku, membiarkanku seperti orang bodoh, dan membuatku menyakiti Man-Man. Sekarang rasakan, jugalah saat-saat terakhir hidupmu. Kak Xiu Yuan, bawa aku menemui kakak. Aku akan minta maaf padanya. Membiarkanmu tamat begitu saja sekarang terasa terlalu murah bagimu. Sekarang aku akan membawamu ke bangsa Man-Man, dan membuatmu berlutut untuk minta maaf. Kakak, aku tahu aku salah. Aku hanya terus. Diam. Man-Man sedang istirahat. Jika berani bicara lagi, akan aku buat kamu menyesal selamanya. Berlutut terus-menerus? Pasti sangat membosankan, kan? Aku ingat dulu, kamu pernah menyiram Man-Man dengan air. Pengawal, siram dia terus sampai Man-Man terbangun. Masih tidak mau tutup mulut. Xiu Yuan. Xiu Yuan, Man-Man, aku di sini. aku mendengar suaramu. Man-Man, maafkan aku. Maafkan aku, Man-Man. Xiu Yuan, Jangan bicara dulu, Man-Man. Semua ini salahku. Aku yang tidak becus. Aku gagal menjaga anak kita. Man-Man, Xiu Yuan, dengarkan aku takut tidak punya kesempatan lagi untuk mengatakannya. tidak, itu tidak akan terjadi. Kita masih punya kesempatan, Man-Man. Jangan tinggalkan aku. Kakak. 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 Cepat bawa dia keluar. Aku akan segera menyuruhnya pergi dari sini. Kakak. Kakak. Nanti saja, setelah kamu sadar, baru biarkan dia menerima pelampiasanmu dan membuat perhitungan demi anak kita. Kakak, aku mohon padamu, biarkan Kak Xiu Yuan melepaskanku. Jika tidak, aku benar-benar akan habis di tangannya. Kamu akan tiada, begitu juga dengan aku. Anakku bahkan belum sempat melihat dunia ini. Sudah tiada. Aku mohon pada Kak Xiu Yuan, aku mohon padamu. Orang yang paling pantas lenyap dari dunia ini adalah kamu. Kakak. Kenapa malah melamun? Cepat seret dia keluar. Kakak. 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 Kak Xiu Yuan. Man-Man, jangan marah lagi. Tidak ada gunanya marah demi orang seperti itu. Kupikir aku akan pergi dengan membawa penyesalan. Ternyata Tuhan masih mengasihaniku. Tidak, Man-Man. Jangan bicara seperti itu, Man-Man. Kamu akan baik-baik saja. Kondisi tubuhku ini, aku sendiri yang paling tahu. Kamu pasti akan terus hidup dengan baik. Kita akan memiliki anak lagi. Kita akan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Benarkah? Tentu saja benar. Ibu. Ibu, maafkan aku tidak bisa lagi berbakti kepadamu. Man-Man, seharusnya yang meminta maaf adalah kami. Selama tahun-tahun ini, kamu membantuku menjaga Xiu Yuan, bahkan mengurus perusahaan, kamu yang sudah kami kecewakan, Man-Man. Xiu Yuan, sebenarnya bagaimana cara kamu menjaganya? Ibu, aku salah. Aku adalah istri Xiu Yuan. Sudah sewajarnya aku melakukan semua ini. Hanya saja, aku rasa aku tidak punya kesempatan lagi. Man-Man, jangan takut. Meski ibu harus menjual seluruh harta benda keluarga, ibu akan berusaha agar kamu tetap sehat. Aku tahu penyakit ini sangat sulit disembuhkan. Tidak perlu repot lagi. Man-Man, kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Ibumu masih terbaring di rumah sakit, menunggumu untuk merawatnya. Kamu benar-benar tidak boleh menyerah, Man-Man. Man-Man, aku dan ibu akan selalu menemanimu. Tenang saja, kami pasti akan menyelamatkanmu. Xiu Yuan, ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Qi Xiu Yuan, apa Anda ingin menyelamatkan Man-Man? Tentu saja saya ingin. Aku mengenal seorang profesor di luar negeri yang ahli dalam bidang kanker otak ini. Teknologi risetnya sangatlah maju. Aku ingin membawa Man-Man pergi untuk mencobanya. Kalau begitu kapan akan berangkat? Aku akan segera menyiapkan jet pribadi. Aku dan Man-Man akan pergi, tapi kamu tidak boleh ikut. Kenapa? Tidak ada alasan. Sekarang tinggal bagaimana pilihanmu nanti. Xiu Yuan, kamu harus mempertimbangkannya baik-baik. Kondisi Man-Man saat ini begitu buruk, dan sebagian besar itu disebabkan olehmu. Sekarang akhirnya ada seberkas harapan, jangan sampai karena keinginan egoismu, malah mencelakainya lagi. Berapa lama kalian akan pergi? Mungkin beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun, tergantung pada bagaimana perkembangan pengobatan Man-Man. Kondisi fisik Man-Man hampir tidak kuat lagi, sebaiknya segera berangkat. Baiklah, aku setuju. Tapi aku ingin membereskan Lu Tiantian lebih dulu untuk ditunjukkan pada Man-Man, agar dia bisa merasa tenang. Apa semua bukti sudah dikumpulkan? Semua sudah siap, Tuan. Segera bawa Lu Tiantian dan komplotan kriminalnya. Serahkan mereka ke kantor polisi. Aku akan membiarkan mereka
menyesali perbuatan mereka selamanya di penjara. Kak Xiu Yuan, aku mohon lepaskan aku. Aku tidak mau di penjara. Apa kamu yakin? Lu Tian-Tian? Aku sarankan sebaiknya kamu mendekam saja di penjara. Kalau tidak, kamu tahu cara mainku. Aku akan membuatmu sangat menderita. Sekarang aku tidak ingin menghabisimu, karena aku tidak ingin tanganku kotor. Jadi, sudah putuskan penjara atau tetap di sisiku? Kak Xiu Yuan, aku harus memohon padanya. Diam kamu. Sampah sepertimu. Sama sekali tidak pantas menemui Man-Man. Bawa dia. Xu Yuan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kenapa bicara seperti itu? Setelah kamu sembuh nanti, kamu bisa kembali. Cinta tulusmu yang terlambat ini, aku sudah tidak menginginkannya lagi. Jika aku tiada nanti, tolong jaga ibu baik-baik. Aku akan menjaga diriku sendiri, juga menjaga ibu kita berdua. Man-Man, kita masih punya janji untuk mempunyai malaikat kecil bersama. Tidak ada janji lagi. Selamat tinggal. Hari ini maskapai Haicheng MD 3610 telah mengalami kecelakaan jatuh. Tidak ada satupun penumpang yang selamat. Cepat putar balik kembali ke bandara. Segera hubungi maskapai penerbangan. Aku ingin tahu kabar terbaru dari penerbangan ini. Presiden, maskapai sudah memberikan jawaban. Katakan. Pihak bandara mengatakan bahwa tidak ada penyintas di pesawat itu. Man-Man, bagaimana kabarmu sekarang di sana? Aku sangat merindukanmu. Aku sudah hidup dalam penyesalan selama 3 tahun ini. Coba katakan, jika waktu itu aku tidak membiarkanmu pergi, apakah sekarang kamu masih ada di sisiku? Oh iya, Man-Man, Lu Tian-Tian tidak tahan disiksa di penjara, dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Aku membuang jasadnya ke anjing-anjing. Jadi sebisa mungkin kamu menghindarinya di sana. Sifatmu itu terlalu lembut, sangat mudah ditindas. Xu Yuan, yang sudah tiada takkan kembali lagi, janganlah terlalu bersedih. Ini belum seberapa. Dibandingkan dengan apa yang kulakukan pada Man-Man, ini bahkan tidak sampai 1/10-nya. Katakan, kenapa Man-Man bahkan satu kesempatan menebus kesalahan pun tidak mau memberikannya kepadaku? Man-Man tidak akan rela melihatmu sedih. Kak Linghan, apakah kita benar-benar belum pernah ke sini? Tapi tempat ini rasanya sangat familiar. Tapi, tempat ini terlihat sangat familiar. Qingqing, kamu lahir di Prancis, bagaimana mungkin pernah ke sini? Sejak kehilangan ingatan 3 tahun lalu, kamu merasa familiar dengan segalanya. Kebiasaan ini harus segera diubah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa soal itu. Anak pintar, tunggulah sampai aku selesai mengurus aset di sini, lalu kita akan kembali untuk melangsungkan pernikahan. Iya, baiklah. Qingqing, kamu tunggu aku di sini sebentar, aku akan pergi mengurus pendaftaran masuk. Baiklah. Man-Man. Man-Man. Apakah itu kamu, Man-Man? Mohon maaf Tuan, Anda salah mengenali orang. Nama saya Qingqing, bukan Man-Man. Tidak mungkin. Kamu pasti Man-Man. Ayo, ikut aku pulang. Ayo. Enyahlah. Shen Linghan, kamu ternyata masih hidup? Apa urusannya denganmu? Aku ini suaminya Man-Man. Apa maksudmu menyembunyikannya? Tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, penderitaan apa yang kulalui? Lalu apakah kamu tahu penderitaan yang kulalui juga? Jangan bertengkar lagi. Aku akan memanggil petugas keamanan. Kak Linghan, kamu tidak terluka kan? Perlu ke rumah sakit tidak? Aku tidak apa-apa, Qingqing. Jangan cemaskan aku. Kak Linghan, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan dipikirkan dulu. Nanti akan kujelaskan kepadamu. Qingqing belum boleh menerima guncangan sekarang. Aku akan membawanya ke kamar untuk istirahat. Tiga tahun yang lalu, Man-Man sebenarnya tidak ingin pergi. Jadi saat hendak naik pesawat, dia bersembunyi di toilet, yang menyebabkan kami tertunda dari jadwal penerbangan, dan tentu saja menghindari kecelakaan pesawat itu. Namun pada akhirnya, saya tetap menyewa sebuah pesawat pribadi untuk meninggalkan Haicheng. Lalu kenapa dia tidak mengingatku lagi? Setelah bertahun-tahun menjalani perawatan, Man-Man fisiknya sudah hampir pulih sepenuhnya. Mengenai hilangnya ingatan itu, mungkin dia merasa hal-hal di masa lalu terlalu menyakitkan baginya, sehingga dia memilih untuk melupakan semua itu. Jangan bicara sembarangan. Qi Xiu Yuan, sudah berapa lama kamu menyiksa Man-Man? Tidakkah kamu sadar? Jadi menurutku,
Man-Man tetap berada di sisiku adalah pilihan yang terbaik. Aku tidak akan menyerah. Orang yang paling dicintai oleh Man-Man adalah aku. Kalau begitu, ayo kita bertaruh, biarkan Man-Man memilih sendiri. Aku punya waktu 1 bulan lagi sebelum meninggalkan Hai Cheng. Jika dalam 1 bulan ini kamu bisa membuat Man-Man mencintaimu lagi, maka aku akan melepaskannya. Jika tidak bisa, Qi Xiuyuan, kumohon dengan ikhlas serahkan Man-Man kepadaku. Atas dasar apa aku harus menerima taruhan ini darimu? Karena Man-Man bukanlah milik pribadimu, dia memiliki hak untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Bagaimana menurutmu, CEO Qi? Kak Linghan, Man-Man. dia adalah Orang itu adalah presidir dari grup Qi. Istrinya beberapa tahun yang lalu telah tiada karena kecelakaan pesawat, karena itu dia sangat merana karena merindukannya. Sedangkan kamu, kebetulan sekali dengan istrinya terlihat sangat mirip, sehingga dia salah mengenali orang. Oh, Tuan Presiden Qi ini ternyata cukup setia ya. Man Ching Ching, bisakah aku mengajakmu makan? Baik. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Mungkin kita memiliki ikatan batin. Jangan-jangan kamu ingin mengejarku? Lalu, apakah boleh? Tidak bisa, aku sudah punya tunangan. Qing Ching. Kak Linghan, Shen Linghan, kenapa kamu datang ke sini? Qing Ching yang memanggilku. Ching Ching, malam ini bisakah aku mengundangmu untuk makan di rumahku? Ibuku juga ingin berkenalan denganmu. baiklah. King. Ayo, Cing Cing, ini iga babi kesukaanmu, makan yang banyak ya. Terima kasih, Bibi. Bagaimana Anda tahu kalau aku suka ini? Oh, ibuku sepertinya salah mengira kamu sebagai istriku. Bolehkah aku melihat foto istrimu? Aku sungguh penasaran seberapa mirip wajahku dengannya sampai kalian semua salah mengenaliku sebagai dirinya. Baiklah. Ya ampun. Istrimu benar-benar terlihat persis denganku. Ya, benar-benar sama. Maaf ya, makan malam tadi terlalu kenyang. Aku keluar untuk sekedar jalan santai. Tidak apa-apa. Qi Xiuyuan, aku akan menghabisimu. Man, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma ada luka sayat sedikit. Gara-gara kamu bosku masuk penjara, aku pasti akan menghabisimu. Man, ayo, kita segera ke rumah sakit. Aku tidak apa-apa. Lebih baik kita segera lapor polisi. Serahkan masalah polisi pada orang lain untuk mengurusnya. Kita pergi ke rumah sakit dulu untuk mengobati lukamu. Ayo. Kenapa kamu menghalangi pisau itu untukku? Kenapa kamu sebodoh itu? Mereka tidak akan bisa menyakitiku. Aku pun tidak tahu. Aku hanya langsung maju begitu saja tanpa sadar. Aneh sekali, pelukan ini terasa sangat tidak asing. Qi Xiuyuan, sepertinya aku masih terlalu tinggi menilaimu. Kamu memang pembawa sial bagi Qing Qing. 3 tahun lalu begini, setelah 3 tahun pun masih tetap sama. Kali ini memang kelalaianku. Lalai? Setiap kali Qing Qing bersamamu, dia selalu terluka. Apa kamu harus menunggunya tiada dulu, baru kamu akan merasa menyesal? Aku hanya ingin Man baik-baik saja. Kata-kata itu sepertinya untuk menenangkan dirimu sendiri. Qing Qing, ayo kita pulang. Kak Linghan, kamu benar-benar salah paham. Aku sendiri yang mengajukan diri. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Qing Qing. Cukup. Aku benar-benar mengundurkan diri. Apa yang kamu bicarakan? Man, pergilah bersama Shen Linghan. Bagimu aku hanyalah pembawa sial. Apa maksudmu pembawa sial? Akulah yang menentukan itu. Lagi pula, apa maksudnya mengundurkan diri? Tidak perlu kamu yang pergi. Biar aku sendiri yang pergi. Man. Qi Xiuyuan berhenti di situ. Jika ingin melepaskan, lakukanlah dengan tegas. Shen Linghan, kamu benar. Selama Man bersamaku, dia pasti akan terluka. Mungkin ini membuktikan bahwa aku dan dia memang tidak ditakdirkan bersama. Terima kasih ya. Selama 2 tahun bersamanya, kamu telah menjaganya dengan baik. Aku memang seharusnya tidak terlibat dalam hidupnya lagi. Aku mencintai Man. Ini semua sudah seharusnya aku lakukan untuknya. Baiklah. Di dunia ini tidak akan ada lagi Luman Man. Luman Man yang sangat kucintai telah tiada dalam kecelakaan pesawat 3 tahun yang lalu.
Selamat tinggal Shen Linghan. Kuharap kamu bisa memegang kata-katamu. Cing-cing, kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya saja setiap kali terpikir harus pergi dari sini, aku merasa sedikit sedih. Mungkin karena tempat ini terlalu indah, sehingga membuatmu tidak ingin pergi. Tapi aku baru saja datang, beberapa hari di sini. Jangan terlalu dipikirkan. Cepatlah kemasi barang-barangmu. Kita harus berangkat sebentar lagi. Hai Cheng, selamat tinggal selamanya. Cing-cing, cing-cing, kamu kenapa? Cing-cing. Cing-cing, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Apakah kepalamu masih sakit? Haruskah aku panggil dokter kemari? Sepertinya waktu kita tidak cukup. Setelah kita kembali ke Prancis nanti, aku akan membawamu untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Linghan, terima kasih, tapi aku tidak ingin pergi. King, apakah kamu sudah ingat semuanya? Linghan, aku adalah Man-Man, Lu Man-Man. Tapi aku hanya ingin kamu menjadi King milikku. Linghan, aku sangat berterima kasih karena kamu sudah memberi aku kesempatan hidup kedua, tapi aku benar-benar hanya menganggapmu sebagai kakak. Orang yang kucintai selamanya adalah Qi Shuyuan. Lalu bagaimana denganku? Pernahkah kamu memikirkanku? Linghan, ada beberapa perasaan yang tidak bisa dipaksakan. Man-man, bagaimana keadaanmu? Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Aku tidak apa-apa, Shuyuan. Barusan kamu memanggilku apa? Shuyuan? Kamu sudah ingat semuanya? Kamu ingat siapa aku? Aku sudah mengingat semuanya. Man-man. Aku di sini. Linghan, aku menunggumu pulang di Haicheng. Untuk pulang, kita lihat saja nanti. Man, akhirnya, sebelum pergi, bisakah aku mendapatkan pelukan terakhir? Man, aku sangat beruntung 3 tahun ini, karena bisa mencurimu dari sisi Qi Shuyuan. Kelak saat aku sudah tidak ada, kamu harus tetap bahagia. Man, Bu, kami sudah pulang. syukurlah kalian sudah kembali. Ayo cepat duduk. Ibu sudah menyuruh orang menyiapkan makanan. Berhenti. Ibu sedang memasak sup di dapur. Kamu pergi ambilkan. Baik. Sup ayam datang. Ayo, Man, makan yang banyak. Kali ini ibu pasti akan membuatmu sehat dan bugar. Jangan sampai jatuh sakit lagi. Ibu juga makanlah. Halo, apakah ini dengan Tuan Qi? Ibu Zhao sudah sadar. Apakah Anda ada waktu untuk datang ke rumah sakit? Man, pihak rumah sakit menelepon dan bilang bahwa ibu sudah sadar. Benarkah? Benar. Kalau begitu bagus sekali. Ibu akhirnya sadar juga. Man anak kesayangan ibu. Man, jangan menangis lagi. Ibu sudah sadar. Ini kabar baik. Jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu sepertimu. Ibu, aku memangnya aku kenapa? Ibu, kamu masih membelanya? Qi Shuyuan, aku keluarga lu merasa selama ini memperlakukan kalian keluarga Qi dengan sangat baik, bukan? Tapi bagaimana caramu membalas kami? Ibu sudah tahu semuanya. Cukup. Penyikapan, kanker otak, sampai memaksa Man dan anak haram itu berlutut untuk minta maaf. Semua perbuatan kejarmu ini, Qi Shuyuan, apa hakmu melakukan itu padanya? Ibu, aku salah. Seharusnya aku tidak percaya fitnah itu dan salah paham pada Man. Tapi aku sungguh mencintai Man. Mohon maafkan aku. Kedepannya aku akan gunakan seluruh sisa hidupku untuk berbuat baik kepada Man, Ibu. Percayalah padaku. Tapi aku sudah benar-benar kecewa padamu. Ibu, kamu masih memohon untuknya? Anggap saja kamu tidak punya ibu sepertiku. Shuyuan, sebaiknya kamu pergi dulu. Ibu baru saja sadar tidak baik jika dia emosional. Baik. Aku akan menunggumu di rumah. Man, besok ikut aku ke keluarga Qi untuk cerai. Ibu. Man, apakah kamu merasa kalau aku berusaha menghalangi hubunganmu? Tidak, tapi aku... Man, tahukah kamu sebagai seorang ibu, setelah bangun dari maut,
namun diberitahu bahwa putri kandungku dianiaya, sampai hampir kehilangan nyawanya. Tahukah kamu betapa hancurnya hati ibu? Ibu tahu kamu mencintai Ki Xiuyuan, bahkan kali ini pun, jika aku tidak mencari kepala pelayan Li, untuk menanyakan kabarmu, kamu pasti tidak akan memberitahu ibu, bahwa kamu sudah sangat menderita. Ibu, ini bukan kesalahan Xiuyuan, ini karena Lu Tiantian. Dia yang membohongi Xiuyuan, makanya Xiuyuan sampai salah paham padaku. Lalu kenapa? Disakiti tetap saja disakiti, tak peduli berapa banyak alasanmu, semua itu tidak mengubah kenyataan ini. Aku tahu aku tidak punya harga diri, tapi aku tidak bisa hidup tanpa Xiuyuan. Man, pilih ibu atau pilih Ki Xiuyuan, silakan kamu pilih sendiri. Nyonya Ki, kedatangan saya kemari untuk mengganggu sebentar, adalah untuk menyelesaikan suatu urusan. Besan, kita ini sudah satu keluarga. Tidak perlu sungkan seperti itu. Silakan katakan. Saya ingin Man bercerai dengan Ki Xiuyuan. Tidak mungkin. Man sudah menyetujuinya. Presiden Ki, sebaiknya segera urus prosedurnya. Man, kamu ingin bercerai dariku? Iya. Ibu Besan, mereka berdua saling mencintai dengan tulus. Sebagai orang tua, janganlah kita mempersulit mereka. Ki Xiuyuan telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Man. Jika tidak bercerai, apakah saya harus menunggu sampai anak saya tiada baru menyesal? Sebelumnya, memang banyak kesalahpahaman di antara mereka. Tapi bukankah sekarang semuanya sudah jelas? Ibu Besan, saya mengerti betapa besarnya kasih sayangmu pada putri Anda. Percayalah, jika kelak ada yang berani menindas Man lagi, saya akan mempertaruhkan nyawa tua ini untuk melindunginya. Saya percaya dengan kata-kata Nyonya Ki. Tetapi terhadap Ki Xiuyuan, saya sama sekali tidak percaya. Bu, aku benar-benar mencintai Man. Aku tahu aku telah banyak berbuat salah dan mengecewakan harapan ibu dan ayah padaku. Tapi 3 tahun telah berlalu. Selama 3 tahun aku kehilangan Man ini. Aku terus merenung. Aku terus merasa menyesal. Mengapa aku begitu bodoh? Dan mengapa malah mempercayai orang lain? Jika bukan karena ibu dan ayah mertua, dan kalian berdua masih ada, mungkin 3 tahun lalu, aku sudah pergi menyusul Man. Namun Tuhan telah mengembalikan Man padaku. Aku sungguh tidak sanggup menanggung lagi penderitaan karena kehilangan Man. Bu, aku tidak memohon, ibu memaafkanku. Tapi tolong beri aku satu kesempatan untuk menebus dosaku. Presiden Ki, besok pagi jam 10, kita bertemu di kantor catatan sipil. Man, ayo pergi. Ibu, Man. Xiuyuan, kamu harus menjaga dirimu baik-baik di masa depan. Kamu saja sudah tidak menginginkanku lagi. Bagaimana aku bisa menjaga diriku sendiri? Sudahlah. Mantan itu anggap saja sudah tiada, jangan pernah bertemu lagi selamanya. Mulai sekarang, kalian berdua, jangan saling menghubungi lagi. Halo, Nona Lu, nama saya Liang Rongzi. Saya menjabat sebagai CEO di grup Mingbai. Boleh tahu di mana Nona Lu bekerja? Saya sedang menganggur. Itu bagus. Dengan begitu, setelah menikah nanti, kamu bisa di rumah saja fokus, mengurus suami dan anak, menjadi nyonya kaya raya. Bagaimana menurutmu? Maaf, saya tidak berencana untuk menikah. Kurasa, sebaiknya kamu pikirkan lagi. Kamu mungkin akan menyesal jika melewatkanku. Apa otakmu sedang bermasalah? Wanita kejam, beraninya kau menyiramku. Xiuyuan. Man, aku datang. Jangan takut. Hebat juga kamu Luman, ternyata kamu sudah punya selingkuhan. Permainanmu sungguh luar biasa, pantas saja di usia segini kamu masih tidak laku. Dan kamu juga, lebih baik segera sujud dan minta maaf padaku. Berani-beraninya menyuruh Ki Xiuyuan sujud dan meminta maaf. Kamu adalah orang yang pertama. Kamu adalah Ki Xiuyuan? Maafkan saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kalau begitu, saya pergi sekarang. Nyah. Ki Xiuyuan, beraninya kamu datang, mengacaukan acara perjodohan Man. Dia yang merundung Man lebih dulu, lalu saya baru muncul. Diam. Bukankah sudah kubilang? Mantan itu seharusnya sudah tiada. Cepat keluar dari sini. Lalu, bolehkah saya kembali lagi? Man. Hei Man, kamu kenapa? Bu, aku akan bawa Man ke rumah sakit. Mungkin masalah tumor otaknya kambuh. Cepat bawa ke rumah sakit, cepat. Nona Lu sudah hamil selama 2 bulan. Saat ini kondisi bayinya sehat. Kedepannya perhatikan lagi asupan nutrisinya. Baiklah, terima kasih, dokter. Bu, Man sekarang sedang hamil. Anak itu tidak bisa tumbuh tanpa seorang ayah. Percayalah pada saya. Saya pasti akan menjaga Man. Dan anak itu baik-baik. Bu, aku juga ingin anak ini memiliki keluarga yang utuh. Tidak perlu, Presiden Ki. Aku tidak berencana menikahkan Man keluar. Cukup cari pria yang mau masuk ke keluarga kami saja. Dengan begitu, kita tetap bisa memberikan si anak sebuah rumah yang utuh. Ibu, apakah saya benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi? Ibu. Presiden Ki, pintu keluar ada di sebelah sana.
Kamu mau kemana? Bu, aku harus melihat. Xu Yuan Bibi Qi bilang kalau dia sudah demam selama 3 hari tapi dia tetap tidak mau pergi ke rumah sakit. Qi Xiuyuan itu, kalau dia tiada, di keluarga Qi pun itu, bukan urusanmu. Bu, aku tahu ibu melakukannya demi kebaikanku, tapi Xu Yuan juga sangat mencintaiku. Man, ibu benar-benar takut. Sejak ayahmu pergi, satu-satunya yang bisa melindungimu hanyalah ibu seorang. Tahukah kamu, ibu sangat takut kamu salah memilih pria lagi. Aku tahu. Ibu, aku percaya kalau Xu Yuan itu tulus mencintaiku. Baiklah kalau begitu, biarkan si Qi Xiuyuan itu menunjukkan ketulusannya. Ibu, apakah ibu setuju? Ibu, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan ini lagi. Jika bukan karena Man yang terus memohon pada ibu, menurutmu apa ibu akan setuju? Bangunlah. Baik, mari. Ibu, silakan lihat ini. Ini adalah apa yang saya minta dari pengacara dalam 3 hari untuk melikuidasi semua aset pribadi saya, beserta penilaian sahamnya, semuanya ada di sini. Ini apa? Saya memahami besarnya rasa kasih sayang Anda pada putri Anda, terlebih lagi saya memiliki kesalahan di masa lalu, jadi wajar jika Anda merasa tidak tenang dengan saya. Oleh karena itu, saya ingin menjadikan semua aset pribadi saya sebagai mahar untuk diberikan kepada Man, dan juga saya bersedia menikah secara menetap di keluarga istri. Xu Yuan, itu tidak perlu. Tidak, Man. Ini adalah bentuk ketetapan hati saya. Jika suatu saat nanti aku mengkhianatimu, maka aku tidak akan memiliki apapun. Tapi, ibumu? Ibu saya sudah menyetujuinya. Ibu saya. Karena kamu sudah mengatakannya sampai seperti ini, apalagi yang bisa kukatakan? Terima kasih, Ibu. Sudah 3 tahun, akhirnya aku bisa merasakan kemuliaan berkat anak perempuanku. Kalau begitu kamu harus berterima kasih kepada ibu karena sudah memberikan izinnya. Kamu benar. Mami, aku ingin melihat buku merah itu. Sini, ini untukmu. Ini milikku. Kalau begitu Mama adalah milikku. Tapi Mami tetaplah istriku. Iya kan, Man? Iya, apapun yang kamu katakan itu benar. Aku mau ganti papa saja. Hei, tunggu aku.